berkati kami. Oh Tuhan, kamu harus kabulkan doa saya. Kita bukan Kristen. Iya betul. Cuman gini kok, nanti mereka biasanya akan konternya tuh gini ya. Emang lu tahu dari mana ketika lu ijab kabul itu lu diridhoi apa enggak? Emang lu tahu dari mana juga gitu? Ya kita nggak tahu, kita nggak pernah ngeklaim kan. Kecuali kita pernah ngeklaim bahwa kita diridhoi Allah. Nggak pernah kok. Iya. Boleh iya. masuk? Boleh, silakan Kak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time not see. Ya. Ini long time ya, Masya Allah. Sehat-sehat ya, Dek. Jadi gini, kita berbicara apa dulu nih, Jul? Mau poligami dulu atau Poligami mau dulu tentang tuh, pernikahan? Julius mau poligami tapi dia nggak mau ngurus istrinya, maunya diurus istrinya dan Nah, ini fitnahan. Kalau ini murni fitnahan ya. Inilah ciri-ciri kalau Afifah tuh masih oten. Yang tidak tertulis, yang tidak jelas, tiba-tiba enggak, berani itu dia bercanda simpulkan. guys, bercanda Ya, karena Julius itu jadi- kalau difitnah langsung marah dia. Ya silakan Ukti Sarah. Oke. Gue mau on cam dong, Jul. Mau pamer kecantikan. Hai Bunda Ati. Ya silakan Ya. Kak. Kan on cam kan nggak harus aku yang oke kan bisa on cam sendiri. Ya, benar-benar. Gue mau pamer. Sekalian biar orang bisa melihat sudah bagaimana mau berapi-apinya gue. Bagaimana berapi-apinya gue membahas tentang poligami. Jadi gini, satu yang harus diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang harus diingat bahwa poligami itu hukum Allah. Yang kedua, Islam membawa syariat poligami itu justru untuk membatasi jumlah istri yang kalian boleh nikahi. Nikahilah 2, 3, 4. Cuma 4. Itu di surat An-Nisa ya di awal. Kalau misalkan kamu takut tidak berbuat adil, An-Nisa ayat 129. Boleh dibacain ayatnya nggak? Atau gue yang baca, Jul? Bacain aja. Dan kamu ayat 129 ya. Ayat 129-nya dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Jadi kalau misalkan menikah 1, 2, 3, 4, itu hati manusia pasti akan cenderung kepada yang baru. Bosan sama yang lama, suka kepada yang baru. Itulah ya, kenapa Islam itu sempurna banget ajarannya. Saya selalu bilang, Allah itu tahu tentang emosinya laki-laki, tentang nafsunya laki-laki. Makanya dibatasi sampai 4. Kalau kita perempuan harus memilih, mending mana? Ini seperti enggak gini, mending mana suami kamu Ngelek. nikah atau berzina, naudzubillah min dzalik. Kan lebih baik menikah ketahuan halal di hadapan Allah. Ngelek ya. Masalah banget sih ini mentang-mentang ya udah nggak usah pakai video. Nggak usah pakai video. Berat. Nggak usah pakai video. Masih ngelek nggak? Udah Masih ngelek nggak? aman. Jadi jangan open cam. Memang ini sudah takdirnya tidak boleh open cam mungkin ya, supaya jangan ada saudara-saudara kita di luar sana tiba-tiba Fitnah. tergoda Jangan oleh ada Kak Sarah. fitnah. Oke, sip. Iya, benar. Soalnya gue pakai filter. Oke, sebentar Jul. Satu itu. Jadi itu udah pasti ya. Sifatnya laki-laki itu mau 1, 2, 3. Kita aja perempuan, kalau berbicara tentang hawa nafsu, udah beli tas 1. Oh, mau tas model gini, mau tas model gini, mau baju model gini. Jadi kita tidak bisa mengcounter, membahas Al-Quran, membahas hukum Allah dengan emosi kita, dengan emosional kita. Mana ada sih perempuan yang rela dipoligami, kan kayak gitu. Tapi mana ada sih yang rela suaminya berzina, naudzubillah min dzalik kan? Jadi Islam tuh tidak mengajarkan tentang kemunafikan, tidak ada kemunafikan. Itu saking detailnya Islam mengajarkan poligami, sehingga ada hukum-hukum di situ. Kamu bisa nggak berlaku adil? Allah udah tahu, kamu pasti nggak akan bisa. Dan Allah tidak akan menciptakan 2 rongga di dalam hati laki-laki, manusia, nggak mungkin. Jadi pasti itu udah hukum, udah pasti. Bosan sama yang lama, seneng sama yang baru. Dan kebosanan itu adalah sifat daripada manusia. Oke, masuk kita ke pernikahan ya, Jul. Tadi yang dibahas itu apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dinikahi, tidak bisa dipisahkan manusia. Kalau nggak salah Matius deh itu, 19. Kalau nggak salah ya. Coba aja dicek. Jadi dalam pernikahan itu Sudah menghafal dia, Matius 19:6. Ya betul. Ya, Matius 19:6 ya. Nah, kalau dalam Islam itu pernikahan itu sebenarnya bukan sakinah, mawadah, warohmah.
kalian 61 juta penonton, nol yang gelinding semua, paham nggak arti kata sakinah? Sakinah itu artinya tenang. Bagaimana ketenangan itu datang? Bagaimana ketenangan itu datang? Bagaimana ngelek lagi ya? Ngelek ya? Ngelek. Poor connection, Rasid ya Allah. Kenapa sih dia nutup pintu? Halo. Aman. Enggak, aman. Oke. Jadi sakinah itu artinya tenang, anteng. Jadi suami istri itu harus anteng, harus berhukum sama hukum siapa? Sama hukumnya Allah. Yang harus diingat oleh suami adalah kewajiban suami. Yang harus diingat oleh istri adalah kewajiban istri. Ya, bukan kebalikannya, kebalikannya yang diingat-ingat, oh istri tuh harus begini gini. Nah, si suami suami tuh harus begini gini. Nggak bisa. Makanya akan datang sakinah, tenang, ketenangan. Nah, bagaimana mawadah itu? Mawadah itu apa sih? Saling mencintai. Mawadah itu mencintai. Akan tumbuh nggak cinta kalau misalkan tidak ada, kalau bahasa sekarang itu kayak bahasa cinta, bahasa cintanya apa sih? Oh, ada act of service, ada yang suka melayani suaminya, bikin kopi dengan senyum bukan dengan cemberut ya, ada yang bahasanya kamu ganteng banget pakai baju itu gitu ya. Terus apalagi istri sukanya dikasih hadiah, itu udah pasti. Yang namanya perempuan, betul nggak Afifah, are you there? Yes. Yang namanya perempuan, yang kakak bilang nggak pernah dia rasakan. Oh, bukan ya? Kurang ajar juga. Biarinlah Juli sama Jadi pujian sebenarnya kalau laki-laki itu kan seneng dipuji ya. Kamu ganteng banget, pakai bajunya keren gitu, bajunya cakep loh hari ya. Bukannya perempuan yang suka dipuji ya? Kalau laki itu kecuali narkis mungkin baru suka. Kalau enggak geli malah. Enggak, Jul, bukan berlebihan. Dalam arti gini loh, keren banget. Gitu aja dia udah seneng. Oh, gue diperhatikan. Itu loh. Itu kalau gue yang ini ya, ada survei yang gue baca juga. Laki-laki juga seneng diperlakukan kayak gitu. Laki-laki juga seneng dicintai. Iya bener, dia itu adalah qawwamuna 'ala nisa, pemimpin bagi perempuan. Bukan hanya pemimpin, gue lebih dari lu loh. Enggak. Dalam hal-hal yang lain juga dia bisa jadi timbul qawam itu, timbulnya jiwa pemimpin itu karena adanya kasih sayang juga dari istri gitu loh. Jadi bukan hanya gue kan laki-laki, gue nih harus bertarung, gue nih di luar mencari nafkah, gue ini capek. Jadi kalau gue pulang ke rumah harus begini. Ya nggak bisa, itu bukan qawam namanya, itu diktator. Beda kan diktator dengan qawam. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dalam pernikahan udah pasti hubungan suami istri itu komunikasi dan apresiasi ya, hadiah kecil-kecil, dikasih perhatian. Perempuan dan laki-laki pasti sama-sama menginginkan kayak gitu, akan timbullah yang namanya mawadah dan rahmah, kasih sayang seperti itu. Nah, kalau ke perceraian selanjutnya ya boleh kalau misalkan seorang istri nih di An-Nisa ayat 128, jika seorang malam. Bentar, biar dijelasin dulu. Bentar, tentang kalau perempuan, jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus. Apa tuh nusyus? Nusyus tuh suaminya acuh banget. Acuh tak acuh, maksudnya kok cuek banget sih, suami saya cuek banget sih. Maka keduanya, si suami istri ini dapat melakukan perdamaian dari kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak dari suami dan istri ini menginginkan perdamaian juga bagi kedua mempelai. Sayangnya banyak pihak keluarga yang ngomporin, udahlah begini aja gitu. Oke, segitu saja dulu. Takutnya melebar kemana-mana. Silakan Jul, ini Oten ya? Oke. Ini. Ya, mungkin coba kita sapa dulu Bang Toji. Halo, selamat malam Bang Toji, dari Kristen atau Islam Bang? Iya, selamat malam. Dari agama apa Bang? Salam. Oke. Rumah apa ini? Ini room diskusi santai yang jangan tegang-tegang Bang, karena sudah banyak yang tegang, kita bagian yang rileks saja. Oh ya udah, biasa aja. Iya, tadi kita membahas tentang ini Bang, karena saya tadi mereaksi video dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa Islam itu ajaran poligami, Kristen mah ajaran yang menghargai perempuan gitu. Padahal saya sudah jawab bahwa poligami itu ajaran para nabi, bahwa di kekristenan malah itu nggak diatur gitu.
Kalau kita lihat dari zaman dulu kan, orang-orang kaya zaman dulu, pengusaha-pengusaha zaman dulu, pejabat-pejabat dari zaman dulu, mau kerajaan manapun lah, belahan bumi manapun, semua itu ada laki-laki yang poligami gitu kan. Hanya di Islam lah mulai dibatasi jadi 4. Jadi kalau dibilang Kristen tidak seperti itu, kemarin kita pernah bahas juga bahwa itu ajaran pagan sebenarnya. Ya mungkin di situ bang. Oke. Terus gimana lagi bang? Sebenarnya di Kristen sendiri bagaimana sih posisi seorang yang menikah gitu bang? Karena setahu kita kan Yesus tidak mencontohkan pernikahan, para rasul-rasulnya juga tidak menikah. Jadi apakah benar yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia? Ini kerjaan siapa nih bang? Kita diajarkan satu aja. Satu. Hah? Siapa yang ngajarkan bang? Enggak, kita tahu orang Kristen selalu mengklaim bahwa istri itu cuma boleh satu gitu. Tapi yang jadi pertanyaan apakah itu ajaran Yesus atau bukan gitu? Ya mungkin ajaran Yesus lah. Waduh, pakai mungkin bang, mungkinkah? Dari mana abang tahu itu ajaran Yesus? Karena Yesus aja nggak pernah ngomong bang bahwa kalian tuh harus monogami. Ya pendeta-pendeta kan mengajarkan lah bang. Iya, pendeta kan belum tentu dari Yesus bang. Pendeta itu bisa dari bapaknya, dari gurunya gitu kan. Sama kayak si Afifah nih, kalau ditanya bagaimana cara memperlakukan suami gitu kan, ya bisa jadi dia belajar dari orang tuanya gitu. Itulah suaminya dipukulin. Ini bang, nanyanya bikin saya bingung nih. Astaga. Jadi supaya gak bingung gimana tuh bang? Ya udahlah, beragama masing-masing aja bang, nggak usah ngurusin agama orang bang. Ya kita nggak ngurusin bang, tadi kita sedang menjawab fitnah yang dibuat oleh salah satu pendeta bang. Kan udah aku bilang tadi bang. Terus? Setelah saya jawab fitnah tersebut nih, teman-teman naik, kita diskusikan hal tersebut. Sekali lagi ya, dalam rangka kita diskusi. Kalau keyakinan kita fix bang, itu agama masing-masing dan nggak bisa dipaksain. Abang mau nyembah botol kecap hari ini pun aku nggak peduli bang. Ya terserah lah bang. Tapi abang yakin nggak bahwa Yesus tuh mengajarkan pernikahan? Yang mengajarkan lah bang. Di mana diajarkan bang? Kata pendeta saya gitu. Waduh, kata pendeta mana nih bang? Tapi abang tadi minta naik, aku bingung juga lihat abang. Kukira mau jelasin apa abang? Atau abang ini naik gara-gara lihat ada 2 wanita nih di atas? Enggak bang. Oh, enggak ya. Jadi Ya kenapa bang? miris aja gitu. Maksudnya ngapain sih ribut-ribut ya kan gitu kan? Siapa? Di mana ada keributan bang? Enggak, maksudnya kayak saya itu sering lihat di live komal-komal kayak gitu bang. Oh iya, itulah tadi saya bilang bang, itu Dari komal-komal Kristen, yang ya tegang-tegang tuh bang. Kita jangan tegang-tegang. Dari Itu Edis, Pak Bom, itu hobi. Dari Islam ya ke Kristen gitu bang. Jujur saya itu ya gimana ya, kayak nggak suka aja sih bang gitu. Terus apa yang bisa abang lakukan kalau gitu bang? Ya pengennya sih mengajak temennya, tolonglah hargai kepercayaan orang lain. Setuju. Jadi mungkin habis dari sini abang, ya coba abang turun dari sini nanti ke roomnya Edis dan Pak Bom gitu. Woi, tolong hargai agama orang lain. Saya sudah sharing, Sani sudah sharing ke sana itu. Terus? Nggak dianggap apa-apa itu. Waduh, nggak dianggap bang. Betul sekali bang. Di sini abang dikasih bang, kalau Jul kasih dia bang suaranya gedein bang Toji, terus ngomong gedein bang, saya sangat menghargai abang. Ngomong saya anggap perkataan abang, insya Allah kita bukan penghujat bang. Ayo lanjut bang, lanjut. Di komal-komal mereka itu. Aduh, kasihan abang nih macam serangga, tidak dianggap sama Edis ya. Edis tuh memang kayak gitu bang, sombong dia. Dia sombong karena merasa udah besar, dan itu apa ya, memang kebanyakan polikatus gitu bang. Jadi mau gimana lagi ya? Ya jujur kayak gitu bang. Maksudnya
nggak usah lah gitu. Maksudnya nyerang-nyerang orang lain, malu-maluin bang. Tapi Makanya- mereka kalau nggak nyerang nggak makan bang. Iya, dia kalau nggak Gimana? nyerang nggak dapat koin banyak. gimana? Lah Edis dibilang sama Ya saya pendukungnya, kan pernah nasehatin itu ke mereka itu, ayo bekerja yang benar, bekerja yang baik, bekerja selayaknya manusia umum gitu, pagi pulang sore gitu saja, tidak perlu cari makan dari hasil apa agama bagi menghujat itu. agama orang ya. Hasil menghujat. Menghujat agama orang itu tidak baik kakak. Iya. Terus tahu nggak kenapa mereka tetap melakukan itu ke Bang Toji? Saya mengira mereka itu ya karena hawa nafsu mereka. Ada yang bayarin, Bang. Nah, Bang, ini aku kasih tahu ya. Ini kalau versinya mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau versinya mereka, jadi Roh Kudus lah yang menuntun mereka untuk menjelekkan agama orang. Tapi kalau versi Ya, dari saya tidak setuju hasil yang aku dengan pelajari, pendapat itu. ya karena Saya tidak setuju ya, dengan itu pendapat mereka kan. itu. Ke- Oke, Karena apa? siap. Tapi Pendapat di sini Bang, seperti itu hanya Enggak, aku sebagai mau kasih tahu. pembenaran saja. Pembenaran. iya. Mereka itu saya Oke, yakin itu mungkin aku tidak ada niatan menjaga nama baik kami kaum Kristiani ini, tidak ada kakak. Mereka itu hanya Oh, memang nggak ada saya- karena mereka memang nggak peduli dengan agama Kristen. Mau agama Kristen rusak, mau orang Kristen di Indonesia nanti Kenyataannya jadi seperti dibenci itu, oleh umat Kakak. Muslim. Kenyataannya di lapangan mereka tidak ada itu namanya komitmen, dedikasi untuk kami semua orang ini, tidak ada. Mereka hanya lively saja mengharapkan gift, terus itu namanya apa, punya duit banyak, itu saja. Mereka itu harapannya seperti itu saja. Bang, tapi abang kalau ngomong gini bisa dibenci loh sama pendukung Edis, karena Edis itu sudah dituhankan oleh pendukung-pendukungnya loh. Nanti bentar lagi abang di DM dimaki-maki. Saya jujur, saya dibenci sama kawan-kawan di Kristiani yang suka begitu, itu sudah wajar bang. Saya sudah di sana sini dibilang ini Oh, apa? abang udah rasakan itu kan, udah rasakan dibenci sama Udah. orang Kristen karena Udah, abang Bang. mengatakan Edis salah. Saya sudah pernah ke room saudara saya menyampaikan yang begini, janganlah kita sesama kita agama ini harus saling menghargai saja, tidak perlu saling menghina-hina, bikin masalah, nanti nama baik kita ini hancurlah. Oke. Tahu Tidak, nggak kalau bang? mau memang Ya, mungkin kau aku mau jelasin jadi dulu. yang baik, kau terjun saja ke lapangan, ke kami-kami ini yang mungkin gereja-gereja masih belum bisa terbangun. Kalau kau mau begitu, langsung saja terjun ke lapangan, tidak perlu berdebat-debat seperti itu. Oke, jadi Bang Toji udah tahu ya kalau mereka itu cuma cari koin ya. Ya, saya setuju dengan pendapat seperti itu, Ya. kakak. Ya, cuman masalahnya mereka yang mayoritas di kekristenan, Bang Toji. Nanti Anda yang dibilang sesat. Saya mau dibilang sesat kah? Saya mau dibilang pengkhianat kah? Saya mau dibilang apakah? Saya tak peduli selama yang saya sampaikan ini benar. Saya tidak takut, kakak. Oke, siap. Ya, Mantap berarti Bang, itu. pertahankan semangatnya. Ya, pertahankan semangatnya, jangan berubah Oke, Bang. Bang. Karena saya aku termasuk yang cukup lama Bang ya di dunia diskusi ini. Banyak sekali orang yang sebelumnya punya semangat seperti Bang Toji itu tiba-tiba di tengah jalan berubah karena terpengaruh juga Bang. Banyak yang Betul, seperti Bang. itu. Gitu. Saya Memang nih kalau orang bicara tentang kebenaran itu pasti dibenci, mungkin bisa saja itu dilempar batu, kakak. ya. Bisa saja Tapi Bang Toji tadi kan ngomong gini, kenapa mereka nggak kerja yang benar aja? Bang Toji udah cek belum latar belakangnya? Edis itu dulu pernah kerja yang normal, yaitu buka tambal ban, gagal dia. Jadi dia dulu buka tambal ban di Lampung, gagal Bang. Istilahnya ada yang
ada yang datang tapi dikit lah kalau dibandingkan dengan menghujat kan uangnya banyak, apalagi dia lihat loh Lah saya itu, Bang. Edis kan gitu kan, saya senior, Lah itu. saya sudah menghujat 11 tahun, masa kalah Padahal sama itu. Rudi Simamora, Itu. masa kalah sama Pak Bom Bom gitu kan. Betul itu. Padahal pekerjaan tuh banyak sekali di Indonesia ini, Bang. Tak Tapi hanya nggak satu sekaya saja. menghujat Bang. Iya. 3 tahun lalu saya Itu udah pernah ngomong ini bentar lagi berkesan. akan, ya saya udah bilang 3 tahun lalu bahwa sebentar lagi umat muslim harus bersiap-siap bahwa akan banyak sekali orang-orang Kristen yang menghujat Islam, karena memang pekerjaan menghujat ini pekerjaan yang sangat Iya, menguntungkan seperti di ini, Kristen. seperti apa? Dia itu sebatas mencari makan saja, kakak. Sebatas pengen duit banyak saja itu di rumah. Pengen punya mobil besar, pengen punya segalanya itu. Iya, dia nggak peduli bahwa orang Kristen di Indonesia sekarang Suka coba lihat seperti itu. terjadi penolakan Bekerjalah orang-orang saja Kristen yang sekarang. baik, bekerjalah saja yang benar, bekerjalah saja yang baik. Bang Itu Toji. banyak. Bang Toji tahu nggak? Mungkin mereka sedang mengamalkan amanat agung, Bang. Landasan dakwahnya kan amanat agung. Injililah amanat agung berapa Jul? Gue lupa. Tapi gue inget amanat Tidak, agung aja tuh. alasan apapun saya tidak setuju dengan Injililah alasan. semua yang ada di bumi. Karena pada realitanya mereka itu tidak Bagus, ada. bagus. Abang suaranya lembut Ada banget ya. ya. Iya, padahal orang Terada timur kan. yang- Suaranya lembut banget. Terada, mereka itu benar-benar implementasi itu tak ada. Tak ada. Tapi itu ajaran Kita kasih. lihat realita. Bang Toji, tapi mereka bilang inilah ajaran kasih itu, yaitu kasih makian, Iya, ada. kasih hujatan. Mereka itu cuma cari makan saja. Mereka pendeta itu loh. cuma cari keuntungan Pak saja. Bom pendeta loh, Mereka padahal. rakus itu. Iya, mereka Semuanya rakus. yang seperti itu, entah si Bom, entah si siapapun, saya tak setuju Tapi dia pada pendeta loh. realitanya. Toji, Bang Toji, tapi Kristen. Pak Bom Bom itu pendeta loh. Ya, apapun siapapun dia, saya tak setuju jika pekerjaannya seperti itu. Pekerjaannya hanya cari uang makan saja, cari muka, cari ini duit banyak di rumah itu. Mereka itu memang benar-benar bajingan mereka itu. Waduh. Mungkin Tuh, bajingan. mungkin Yang keras bajingan ya, Bang. Yang keras bajingan Nah, gitu. bajingan mereka itu. Nah, mungkin Sebatas cari makan saja. kalau saya mungkin Tunggu, aku mau nanya dulu, Bang dilakukan. Bang Denkau ini Kristen, Islam, ateis atau apa nih? terus Kristen. Nah, Bang Denkau setuju dengan Pak Bom Bom dan Edis atau tidak setuju seperti Bang Toji? sebenarnya mungkin ya menurut saya yang dilakukan Pak Bom Bom, terus siapa lagi? Edis. Pak Edis. Ya. Itu mungkin ya, saya kurang mungkin suka dengan karena mereka mungkin itu. balasan Realitanya aja, mungkin mereka balasan itu aja menurut- di TikTok, di YouTube, karena mungkin juga yang dilakukan oleh orang Muslim seperti Donditan sama beberapa itu kan juga sama seperti itu. Mereka mengartikan itu Bible yang Beda, Bang. Beda, Bang. Keuntungan untuk kami orang Beda. bukan persoalan bedanya, tapi mungkin dilihat dari sisi apa yang dilakukan Donditan dalam mengartikan Bible, terus sama yang lain itu kan tidak sesuai dengan iman Kristen, makanya mungkin mereka Oke. melakukan hal Oke, itu iman supaya Kristen ada yang mana? balasannya gitu. Ya, aku mungkin jelasin dulu versi Kodondi ya. Yang pertama Supaya kalau Kodondi, Bang bisa Denkau. dilihat, Ya, gini Bang Denkau. ya host, abang kakak saya izin turun saja ini. Waduh, Sama cepat sekali Makasih turun. Bang Toji. Makasih. Terima kasih. Makasih Ya, Bang jadi Toji, makasih. yang pertama ya kalau membandingkan Kodondi dengan Edis, waduh jauh sekali ya. Yang pertama Kodondi tidak pernah menafsirkan, Kodondi hanya menampilkan data dan menyuruh orang yang baca. Ya, kalau Bang Denkau nggak percaya silakan datang ke tempat Kodondi, bisa saya bantu aturkan waktu. Jadi Kodondi cuma kasih nampak ayat, nah ini ayatnya nih. bukan Baca sendiri. Jadi gini maksudnya host, jadi mungkin menurut kalian kan yang disampaikan oleh Bang Dondi itu benar menurut kalian ya, tetapi mungkin dari sisi kekristenan kan melihat itu kan
hujatan itu. Oh, tapi kan Nah, oleh orang sebab Kristen itu yang juga dilakukan banyak, Bang. oleh Orang Kristen juga Egy beda-beda sama pendapatnya. apologet. Ya kan tergantung masing-masing orang punya pendapat. Kan seperti itu penilaian. Mungkin ada juga yang menganggap apa yang dilakukan Dondi Tan itu benar, dan juga yang lainnya itu benar. Tapi juga ada kan yang tidak membenarkan salah satunya. Mungkin Pak Bom Bom, Edis, mereka melihatkan ini hal-hal yang tidak benar sehingga mereka lalu melakukan perlawanan seperti itu. Oke, Juga Bang. di media Sekarang aku sosial. nanya, Bang Denkau. Jadi menurut kalian yang dilakukan Dondi dan yang lain-lain itu penghujatan atau sesuatu yang salah? Ya sebenarnya kalau dari iman Kristen itu penghujatan. Oke, itu penghujatan dan salah ya. Tidak sesuai. Oke, kalau begitu, Artinya gini Bang, yang semestinya kalau Bang Dondi merasa itu benar, itu menurut Bang Dondi, oke, bukan dipublikasikan. saya setuju. Oke, Bang Denkau, kita ikuti cara Bang Denkau. Kalau begitu, kenapa kalian meniru yang salah? Contoh nih, Bang Denkau, ya ada teman Anda maling barang-barang orang, termasuk nggak sengaja memaling Anda punya motor. Terus Bang Denkau melakukan pembalasan dengan cara apa? Bukan dengan melapor polisi bahwa motornya hilang, tapi Bang Denkau malah pergi membalas dengan mencuri barang orang lain. Benar nggak itu, Bang? Enggak, masalahnya logika yang Abang pakai Enggak, ini kenapa? enggak Kenapa sesuai. kalau ya sesuai lah. Kan berbicara Anda bilang tentang keimanan. gini Bang Denkau, Anda bilang yang dilakukan Kodondi salah, tapi kenapa Anda tiru? Kenapa nggak buat yang benar? Bukan, itu bukan meniru, tapi itu membalikan Membalas, tapi Anda bilang. Membalas. Anda yang bilang, Bang, membalas tapi kan? Iya, memang membalas dalam pengertian bahwa mereka kan menyampaikan hal-hal yang semestinya disampaikan yang benar. Jadi ketika Bang Doli menyampaikan hal yang tidak benar, di sini kan dilihat dari Bang Edi sama Pak Bom Bom ya. Mereka melihat bahwa itu kan tidak sesuai pandangan mereka. Oleh sebab itu, ketika mereka tidak bisa menghentikan Bang Dondi, mungkin balasan mereka seperti itu. Oke, jadi nggak bisa menghentikan Dondi karena apa itu, Bang? Kalau memang Dondi salah, kenapa nggak bisa dihentikan? Yang namanya apologet itu adalah pembelaan iman. Contoh, ada orang memfitnah agama saya. Seperti tadi ya, ada pendeta yang namanya Andre Tuntung memfitnah bahwa Islam adalah agama poligami. Saya cuma jawab, Bang. Nggak perlu harus saya bilang, oh Kristen itu sesat, oh Kristen itu begini. Nggak perlu, Bang. Saya hanya perlu membela iman saya. Itulah saya bilang kalau Bang Denkau bilang, loh, Dondi itu salah. Jadi kita akan balas dengan cara yang seperti itu. Apa bedanya dengan kalian itu mengalami musibah kemalingan terus kalian balas maling orang lain? Kalau yang salah ngapain ditiru, Bang? Sesimpel itu kan. Orang jahati kita, apa perlu kita balas kejahatan dia? Nggak perlu. Ada penegak hukum. Betul nggak? Ya persoalannya kan mungkin dari pandangan mereka itu melihat bahwa ya berbicara jangan pakai pandangan, Bang. Mungkin tidak jangan pakai pandangan, Bang. Kita ya, pakai kan kacamata netral gitu. Ya kalau kacamata netral sebenarnya hal-hal seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus dihentikan supaya tidak menjadi rusuh di media sosial. Apa yang sudah Abang lakukan untuk menghentikan itu? Apa yang sudah Abang Denkau lakukan untuk menghentikan itu selain ngomong seperti ini? Saya ini kan bukan aktivis, bukan apa-apa, tapi kan ini kebetulan di room ini kan mengajak diskusi dari sisi pandangan saya seperti itu, Bang. Oke, ya itu Bang, banyak cara. Contoh misalnya saya seperti itu. Itu. Abang lihat ya Bang Denkau. Jadi gini, contoh Bang, nih ya. Jadi gini. Menurut keimanan Kristen itu kan apa yang disampaikan oleh Bang Dondi itu, kalau dilihat dari kacamata Bang Dondi itu seakan-akan bahwa Alkitab itu tidak benar, kan seperti itu. Tetapi dari kekristenan kan melihat bahwa pemikiran Bang Dondi itu keliru. Sehingga ya sudah, tinggal sampaikan. Dia tidak ya kalau dilihat seperti itu juga bisa dikatakan sebenarnya. Iya, risetnya luar biasa loh, Bang. Iya, karena gini, Kodondi itu sangat terbuka untuk kritikan dan diskusi. Sampai detik ini Kodondi menunggu pendeta-pendeta untuk berdiskusi, saling tunjukkan data. Belum ada ya, tahun ini
belum ada lagi pendeta yang berani berdebat dengan Kodondi karena tahu konsekuensinya. Itu yang pertama. Terus kedua, Bang Denkau, sekali lagi ya, kalau abang merasa bahwa Kodondi itu salah, bagaimana dengan Edis? Kalau Edis itu juga menurut Anda salah, kenapa dibiarkan? Harusnya abang berani kayak Bang Toji tadi gitu, speak up. Ya, contoh saya Bang, saya melihat yang dilakukan oleh Pak Bom Edis, ya, Polikarpus yang lain itu salah. Apa yang saya lakukan? Apakah saya balas dengan membahas agama Kristen? Enggak, saya tunggu Bang, aku jelasin dulu Bang. Kita kan Iya, boleh aku ngomong dulu Bang. Contoh ya, saya nggak pernah mau melakukan hal yang sama. Kalian bisa cek ya, saya nggak pernah pergi, oh udahlah bahas Kristen. Saya nggak peduli Bang dengan agama Kristen, karena kalian mau anggap Yesus itu Tuhan, mau anggap Maria itu Tuhan, mau anggap siapapun itu Tuhan, itu urusan kalian. Tapi yang saya lakukan apa? Saya viralkan saja. Contoh Rudi Simamora menghujat, saya viralkan. Ya. Terus ada lagi, contoh si Dedi kemarin, ya, menghujat Islam, Effendi Usman. Saya viralkan saja. Tujuannya apa? Supaya masyarakat lihat, supaya orang-orang Kristen juga lihat bahwa inilah orang-orang yang mengklaim sebagai perwakilan Kristen. Jadi jangan terkejut kalau umat Muslim, contoh sekarang, terjadi penolakan rumah-rumah yang dijadikan tempat ibadah tanpa izin. Betul nggak? Jangan terkejut Bang, ini hasil. Kalau mau ini damai, ya udah sama-sama kita diam. Sama-sama menahan diri. Jangan dikirikin, oh kamu duluan, oh saya kan cuma balas karena kamu duluan. Nggak selesai Bang, ini kayak anak kecil. Anak kecil yang ditanya sama guru, ya kenapa kalian berantem? Oh dia yang duluan, betul nggak? udah Bang. Udah. Oke. Ya sebenarnya seperti itu, kalau memang yang diinginkan kita semua kan gitu, biar nggak ada yang rusuh, nggak ada yang ya damai semuanya lah gitu. Ya itu sama-sama menahan diri kan? Ya begitu, seperti itu. Bukan menahan diri Bang, tapi paling kurang lebih menyadarkan diri kan gitu. Oke, next Jul. Next. Ini ada Andre ya, ada ya, Shalom tuh Bang Andre, terus dia tulis terus Suma nggak kau viralkan. Ya kalau saya kan memviralkan Polikarpus sebelah. Kalau kalian merasa yang dilakukan, ya sekali lagi, kalau merasa yang dilakukan Bang Zuma atau siapapun itu salah, ya kalian juga bisa viralkan. Ya kalian bisa lapor, bisa viralkan juga. Kenapa harus saya? Iya, kamu Islam paling puki. Nah, apa ini Bang? Waduh. Nah, Jadi lihat gini, Bang, jadi gini, Bang, Bang. Mungkin. Abang nilai sendiri, itu teman Anda yang baru naik itu kira-kira gimana Bang? Ajarannya memang seperti itu atau apa? Kita nggak ada ngomong kasar ya dia tadi kan? Sebenarnya ajarannya nggak mengajarkan ya Bang. Ajaran itu nggak mengajarkan tentang hal-hal yang kejahatan. Ya itu dari pribadi aja Bang. Jadi artinya nggak usah. Jadi kalau umat Muslim bereaksi, mungkin kalau umat Muslim bereaksi salah, tapi kalau orang Kristen bereaksi boleh gitu? nggak juga, kan sama kan gitu. Jadi iya. Memang Ini kalau kuliah. sebenarnya Nah ini contoh lagi. Kenapa kalian kalau pengikut Muhammad ini suka balikan fakta? Coba jawab dulu. Apa Fakta mana yang kami balikan? Fakta mana yang kami balikan? Jangan kesetanan kau, akalmu separuh. kalau Nah, akal separuh. Mana dia kamu yang naik tiba-tiba kesetanan, turunin Jul. Di mana Orang yang setan saya naik turun bertanya? kesetanan. Kenapa Mana kalian ada? Mana dia yang balikan? Turun aja. Biar kutunjukkan. Mau kutunjukkan. Turun aja orang begini. Belum apa-apa. Coba di masjid itu. Oh, enggak. Nah, jadi gini Bang, pada Bang Denko, Anda lihat Itu aja ya. Nggak, aku kasih contoh. Nggak, aku kasih lihat aja supaya teman-teman yang nonton, terutama Bang Denko ini tahu gitu. Yang kita hadapi itu orang-orang seperti ini Bang. Ya, Jadi kalau ada bawa umat emosi, Muslim yang, Bang. Jadi enggak, kalau ada umat Muslim yang emosi juga, tolong dimaklumi gitu. Kalau ada umat Muslim yang emosi juga, tolong dimaklumi. Seperti kalian memaklumi dan menyuruh kami memaklumi orang-orang gini, betul nggak? Ya memang seperti itu. Betul Bang, betul. Iya. Kalau saya sih yang penting kita nggak usah, artinya kalau memang ajaran Muslim itu merasa benar, ya biarlah itu pada Muslim. Kalau Kristen, Bukan merasa benar, emang paling benar Bang, insya Allah. ya Iya. Lanjut, benar, next. itu kan Mas Denko, kepada imam. saya hanya kasih sedikit pemikiran nih buat Anda. Biar Anda tahu bagaimana kami. Kami Boleh. itu diperintahkan untuk melawan. Kami diperintahkan untuk melawan. Kami tidak boleh untuk memulai. Dan balasan kami, perlawanan kami
itu sesuai dengan apa yang kami alami. Ketika orang ini misalnya ya, ketika orang menyerang kami dengan palu, kami harus balas dengan palu juga. Tidak boleh orang datang dengan palu baru kita dengan tombak. Nah, itu tidak adil. Ya, inilah dulu, silakan. Ini nekat. Ya, Tapi sekali lagi ya, sebenarnya kekerasan Bang Denko, inilah itu kan sebenarnya kekerasan nekat yang nyata. bukan Bang. Ya, ini nekat yang nyata, dan kalian bisa lihat. Tadi sebenarnya aku kurang setuju ya kalau Kak Sarah tuh langsung minta turunin. Gak apa-apa, kita tunjukin aja. Sekali lagi di sini yang ingin kita sampaikan kan edukasi, yang ingin kita sampaikan informasi. Biar apa yang kita sampaikan tuh ada bukti. Jadi kita ngomong bukan asal ngerocos seperti yang dilakukan Pak Bom, Edis dan sebagainya. Kita tunjukkan buktinya. Tadi Bang Denko udah lihat sendiri kan contoh nyatanya gitu. Jadi saya lebih suka kayak gitu, kasih nampak contoh nyatanya. Ini tiba-tiba bilang Saya kasih pikiran sedikit Pak. Jadi gini, artinya sebenarnya kalau kita mau menyampaikan tentang kebenaran, baik itu secara Muslim atau secara Kristen, ya tidak perlu dipaksakan kan gitu. Kalau ada yang mau menerima ya setuju. kan gitu. Pada prinsipnya kita akan membenarkan diri ketika iman itu dilakukan yang tidak pas sesuai dengan Betul. kan pasti ada pembelaan, nggak mungkin tidak. Oleh sebab itu saya juga mengajak sebenarnya dari room ini mungkin supaya kita tidak saling menghujat, tetapi bagaimana kita menyampaikan tentang hal-hal yang benar. Tetapi di sini tidak diminta untuk kita harus menyinggung kepada agama-agama yang lain. Oke, aku ada singgung enggak Bang Denko. Kita cuma merefleksikan ya. Itulah saya bilang, bukankah Kristen juga diajarkan bagaimana Anda ingin diperlakukan oleh orang, perlakukanlah orang lain seperti itu juga. Betul nggak Bang? Ya betul memang. Iya. Oleh sebab itu, jadi kenapa orang Kristen di TikTok ini marah saat ada orang seperti Bang Zuma yang membalas mencubit kalian gitu? Karena yang duluan mencubit kan kita bisa lihat ya, kalau di medsos, kita bicara di medsos itu, mohon maaf Bang, ada datanya karena jejak digital ini kan nggak bisa bohong ya. Faktanya yang duluan memulai di medsos itu ya agamanya KTP-nya Kristen. Sekali lagi ya, KTP-nya. Kalau imannya saya nggak tahu. Oke lah Bang, yang penting intinya adalah bahwa mari kita sama-sama menahan diri, kita nggak saling menghujat, kita saling memberikan edukasi yang baik aja buat orang-orang. Mungkin dari kebanyakan orang yang mengikuti room seperti ini, mungkin juga banyak yang punya pemikiran-pemikiran agak sedikit berbeda ya, artinya. Tetapi dalam proses penyampaian mungkin mereka nggak bisa menahan emosi mereka, sehingga terkadang lalu hujatan-hujatan itu bukan saja di room-room apologet Muslim, tapi juga di apologet Kristen seperti itu. Ya, Abang tahu nggak? Mungkin naik. Kan. Ya, ini nggak lepas daripada pengajaran Edis Bang, karena Edis mengajarkan orang Kristen yang ada di Indonesia itu menjadi Polycarpus dan laskarnya, kalau saya bilang ya. Jadi banyak orang Kristen itu yang sebelumnya lemah lembut, ya, yang toleransi, tiba-tiba berubah menjadi radikal setelah menonton Edis. Ini memang sistematis. Jadi memang ada programnya untuk membuat orang Kristen itu menjadi radikal Bang. Ini bahaya nih kalau diteruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengajarkan yang Insyaallah. Ya, saya nggak bilang Kristen yang ngajarkan, Edis. Ya, tadi kan saya bilang Edis yang ngajarin. Itu nggak pulang kepada masing-masing orang ya Bang. Ya ini itu yang bahaya, ini yang kita lawan. Ya itulah saya berharap Bang Denko ini bisa bergandengan dengan pihak Muslim untuk melawan orang-orang seperti ini Bang. Pada prinsipnya saya mau supaya biar tidak ada penghujat-penghujat gitu, baik itu di Muslim maupun di Kristen, biar kita jalan. Ya caranya Bang, caranya gitu. Kalau berharap aja nggak ada caranya, nggak ada guna. Contoh Kak Sarah nih, berharap jadi orang kaya gitu, tapi yang dia lakukan cuma duduk, diam, tidur gitu, kan nggak mungkin. Duduk, diam, tidur, ngitung duit. Makanya Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Ben. Selain memberikan pencerahan, paling penting adalah doa supaya biar semuanya boleh baik dan terus aman lah gitu.
Tidak Ya, cukup mungkin. doa Bang Dinkau. Tidak cukup dengan doa, harus pakai usaha Bang. Iya, harusnya abang meniru Bang Toji tadi itu. Bang Toji datang ke room Kristen langsung bilangin tobat kalian. Bajingan, Sebentar. bajingan Bang. Masuk room Kristen bilang bajingan kali. Tojul, mohon izin sebentar nih, Mbak Sarah, Bung Denko, boleh nggak saya kasih saran biar harapan Anda tadi antara Kristen dan Muslim ini bisa damai? Boleh nggak saya kasih saran buat Anda nih? Halo Bung Denko, denger nggak? Iya. Sarannya apa tuh, Bang? Mau nggak saya kasih saran biar harapan Anda yang menginginkan kedamaian terkait Muslim dengan umat Kristen tadi bisa terwujud? Ya. Mau Bang, oke. mau kalau yang baik itu ya kita terima. Oke. Sekarang bantu saya, bantu kami, desak tim LAI untuk menghapus nama Tuhan kami di Gimana, dalam bantu kami untuk mendesak. Jadi Anda harus ikut desak juga. Desak tim LAI untuk menghapus nama Tuhan kami yang tertulis di dalam kitab kalian. Kemarin beliau sudah menyatakan permintaan maaf tuh secara terbuka. Tapi aksinya masih belum. Saya masih ngecek di Bible keluaran tahun 2025 masih tertulis nama Tuhan kami di situ. Saya yakinkan kalau nama Tuhan kami di situ dihapus, perdebatan ini minimal akan berkurang. Bisa memenuhi permintaan saya tadi. Kalau saya sih kan saya orang awam Bang, saya mungkin nggak bisa itu. Tapi paling kurang mungkin hal-hal seperti ini bisa disampaikan kepada pihak pemerintah dan juga kepada pihak berwajib biar bisa lebih kooperatif dalam melihat keadaan dan terus bisa mengambil sikap seperti itu mungkin. Di Malaysia hal ini sudah dilakukan loh. Di Malaysia hal ini sudah dilakukan. Tidak ada lagi nama Tuhan kami di dalam bisa disampaikan kepada pihak pemerintah kan seperti itu. Oke, kalau nggak bisa ke situ minimal ke room Pak Bom lah, suruh mereka bertobat. Wah itu juga susah Bang, karena prinsip setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Mereka memegang prinsip mereka paling kurang ya. Ketika kita menyampaikan hal itu bisa saja dilihat dari sisi pandangan mereka mungkin apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan mereka dan mungkin mereka tidak bisa menerima itu. Saya tidak bisa paksakan juga. Iya kan, cuman kasih saran Bang, kasih saran supaya orang bertobat kan sesuatu yang baik. Masa suruh orang bertobat itu salah Bang? Iya, kan tanggung jawab kita adalah bagaimana menyampaikan hal yang benar-benar, hal yang betul-betul, dan mengajarkan tentang bagaimana sikap kasih itu kepada setiap orang. Iya, cuman kan mereka bukankah dengan mereka gini Bang, inilah perbedaan Islam dengan kalian ya. Kalau di Islam contoh dia ada yang salah, kami berani mengatakan orang itu salah. Contoh ada yang ngebom. Ya coba lihat umat Muslim semua sepakat nggak yang teroris itu sebagai orang yang nggak benar. Semua sepakat. Begitu juga dengan begitu juga kalau ada ajaran yang nggak benar gitu kan, ajaran yang menyimpang. Umat Muslim itu paling cepat tuh. Contoh ada yang ngaku nabi, coba lihat besok pasti udah ditangkap. Kalau nggak ditangkap kantor polisi, paling rumah sakit jiwa. Pilihannya cuma dua itu. Tapi kalau di Kristen ini kan selalu ngomongnya apa? Kami nggak boleh menghakimi, biarkanlah dia gitu kan. Tapi kalau ada umat Kristen yang menghakimi Islam, paling didukung. Ini kan aneh gitu. Kalau yang menghakimi juga nggak, karena kita diajarkan bukan untuk menghakimi Bang. Kita tidak, karena penghakiman itu milik Allah, milik Tuhan. Betul. Kita manusia Tapi hanya menyampaikan. Tapi kita lihat orang Kristen sekarang paling cepat menghakimi tuh, tadi tuh bilang Zuma salah gitu kan. Sampaikan kan kembali kepada pribadi masing-masing. Kita hanya bisa menyampaikan hal-hal yang baik yang benar. Tapi selebihnya kan mereka juga yang punya prinsip apakah mereka mau berubah atau tidak itu dikembalikan kepada mereka masing-masing. Betul. Tapi kan mana tahu dengan Abang dan kau nasihati kepikiran mereka. Sebentar. Contoh gini Bang.
kalau kita ke gereja terus Kayak contoh nih Bang Denkau, Anda ke room Muslim ngomong, Anda ke tempat kami ngomong nih, menasihati. Masa ke room Kristen nggak berani nasihati? Kan standar ganda juga. ya kalau bisa naik Betul bisa nggak? diterima, kalau tidak bisa diterima ya kalau bisa naik ya pasti kita bisa ngomong Pak. Tapi kalau Ganti nih nggak mungkin nama Islam pasti dinaikin Bang. Bang Denkau Iya. ganti namanya nama Islam pasti dinaikin langsung itu. Ini ambil contoh ya Bang, kayak Muslim ya. Muslim itu malah mendukung kalau ada yang tunggu Bang. Contoh nih, ada orang yang menginjak Bible. Muslim yang mendukung kalau orang tersebut harus dipenjara gitu karena sudah menginjak kitab suci. Tapi orang Kristen malah, wah nggak apa-apa nginjak Bible. Yang penting dia memusuhi Bang Zuma. Yang penting dia memusuhi apologet Islam. Ini kan lucu gitu. Di mana harga diri Kristennya gitu? Hanya karena orang tersebut menyerang musuh kalian, maka kalian benarkan perbuatan dia. Konyol. Abang tahu nggak ada yang nginjak Bible tuh malah didukung sama orang Kristen? Bang Denkau. Bayangkan kitab suci kalian diinjak-injak terus kalian dukung orangnya hanya karena ya dia itu sudah menyerang Bang Zuma dan apologet Islam lainnya. Saya ingat sekali ya salah satu Polycarpus namanya si siapa tuh? Yang orang Nias itu yang sering diskusi juga, dia punya channel juga. Aduh, lupa aku. Arif Gulo ya. Laskar Kristus, Arif Gulo. Jadi pertama sekali itu dia bilang tangkap itu yang menginjak Bible, tangkap, kurang ajar dan sebagainya. Wah, paling lantang dia teriak. Tapi begitu dia tahu bahwa si Taufik ini tiba-tiba sekarang nyerang Bang Zuma, dia bilang, oh ini kita sudah maafkan, ini adalah saudara kita. Apa aja mereka nih? Masa nggak ada harga dirinya gitu? Kalau saya gini Bang, ini saya kasih pikiran aja Bang. Kenapa saya bilang bahwa setiap orang itu punya prinsip berpikir berbeda-beda kan gitu. Sekalipun kita seiman, tapi kan belum tentu juga dia bisa menerima apa yang kita sampaikan. Contoh nih Bang, kita kan kalau kita ke gereja terus disampaikan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tapi nyatanya ketika keluar pulang dari gereja ada juga yang tidak melakukan itu Bang. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan. Yang penting tapi kan minimal mencoba. Tapi abang nggak mau mencoba juga, ya sudahlah. Karena Bang Denkau juga nggak mau mencoba menasihati, ya sudahlah. Kita kita nggak perlu lagi diskusi. Ya. Kita ganti topik aja Bang Denkau, karena Bang Denkau juga nggak mau menasihati Pak Bombong dan yang lain, ya sudahlah. Kita lanjut, ada Bang Raja Daud di sini. Woi, ngeri ini Raja Daud. Ya, shalom Bang Raja Daud. Shalom. Ya, mungkin tanggapan Bang Raja Daud nih terhadap pernikahan. Kita semua tadi temanya pernikahan, tapi melenceng gara-gara ada orang-orang Kristen yang naik, yang berani speak up, mengatakan bahwa Edis dan kawan-kawan salah. Tapi kita nggak akan ke situ, kita bahas tentang pernikahan. Bang Raja Daud Kristen ya? Iya betul. Kenapa di Kristen tidak ada syariat dalam pernikahan, tidak ada aturan dalam pernikahan? Ini aturan menurut... Tidak ada aturan yang gimana? Tadi kita ada bahas pernyataan satu pendeta. Jadi kita mendapati bahwa Kristen itu kan hanya mengikuti tradisi, betul nggak? Tradisi. Contoh misalnya di Indonesia tradisi nikahnya atau tradisi suku abang, kalau nikah tuh dengan cara salto-salto, ya udah abang salto-salto gitu. Jadi bukan dari agamanya gitu, tapi dari tradisinya yang diikuti. Salto-salto maksudnya? Maksudnya, aduh gimana jelasinnya? Agama Kristen tuh ada nggak sih sebenarnya aturan dalam pernikahan gitu? Nggak ada. Apa itu? Dia aturannya tergantung dari gerejanya. Waduh, tergantung gereja, bukan tergantung Tuhannya. Hah? Artinya tergantung gereja bang ya, bukan tergantung Tuhannya. Masa soal orang menikah Tuhan yang ngatur? Waduh, Tuhan nggak ngatur. Caranya mungkin. Cara terkait dengan proses pernikahan mungkin yang dimaksud Bang Raja mungkin seperti itu Bang. Tapi kalau di kekristenan itu memang diajarkan terkait dengan bagaimana kita menikah dan seterusnya seperti itu. Kalau menikah dengan saudara sendiri boleh nggak gitu? Kan nggak ada tuh. Nggak boleh, kalau Islam boleh, kalau sedikit Kristen nggak boleh. Kalau malah Islam yang boleh, kalau Islam malah jelas. Kalau Kristen di mana nggak boleh? Banyak Islam di sini, banyak apa sepupunya dinikahi. Enggak, sekarang aku tanya yang Kristen bukan mahram, sepupu bukan mahram. Iya, Sorry gue putus Jul. Sepupu boleh dinikahi. Sepupu halal hukumnya dinikahi karena dia bukan mahram. Betul. Bahkan boleh.
Tunggu. Bahkan orang Israel sendiri juga melakukan hal yang sama. Ini Bang Raja Daud menggunakan logo Israel, tapi nggak tahu orang Israel seperti itu. Aku mau nanya nih, yang saya bahas bukan sepupu ya, saudara, tapi adik kandung, kakak kandung. Di Kristen ada nggak aturan nggak boleh nikah kakak kandung, adik kandung? Nggak ada. Kalau Kristen jangan kan kakak kandung, sepupu pun nggak bisa. Di mana gitu? Hah? Di mana ajarannya? Ya memang ajarannya begitu, nggak boleh. Ya, Mana dalil, mana dalil. ajarannya? Dalilnya mana? Saya coba menjawab ya Bang ya. Saya coba menjawab. Begini ya. Bang, artinya di Kristen itu bicara tentang kasih itu sebenarnya kasih itu dia memenuhi semua hal Bang. Waduh. Yang pertama, berbicara tentang pernikahan itu memang diajaran kekristenan itu baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu diajarkan terkait bagaimana ketika kita menikah hanya menikah sekali. Terus istri yang diberikan oleh Tuhan bagi kita itulah yang sampai Oke. Artinya Daud ini nggak benar dong, nikahnya lebih dari satu nih ya Daud nih. Daud gimana? Daud itu nikahnya bukan satu loh istrinya. Raja Daud. Ko Julius, Iya. Jadi sebenarnya di Kristen ini ada nggak perintah untuk menikah itu? Ya ada lah, kenapa nggak ada? Di mana coba? Di mana tertulis? sampaikan gini, supaya kita tidak berbuat hal-hal yang penuh dengan dosa, artinya hal-hal yang melakukan pelecehan-pelecehan seperti itu, kita diajak untuk lebih baik kita menikah. Dan gitu. Di mana itu Bang? Itu pendeta ngajar ada, tapi kalau Bible nggak ada loh. Gini, saya kasih contoh dia dulu kok. Mohon izin, Bung Denko, wanita-wanita yang boleh dinikahi di dalam ajaran Islam, rinciannya itu ada di surah An-Nisa. Kalau tidak salah antara ayat 23 sampai 25 deh. Nah, di situ ada tertulis jelas siapa-siapa yang boleh dinikahi dalam ajaran Islam. Maksud Jul tadi, ada nggak wanita-wanita yang boleh atau tidak boleh dinikahi di dalam ajaran Kristen berdasarkan dalil seperti yang saya sebutin tadi? Kira-kira begitu kok ya? Kalau secara terperinci seperti itu nggak ada sih Bang, cuma diajarkan supaya bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam dosa, yang muda-muda itu diajak supaya lebih baik untuk ada dalam sebuah pernikahan. Yang mengajarkan itu siapa? Yang mengajarkan siapa? Nikah artinya boleh sama mama sendiri dong kalau gitu Bang. Yes ya. Sama mama sendiri boleh dong kalau gitu supaya nggak berzina ya udah. Jadi gini Bang, kan anjing enggak, binatang pun tahu Bang. Dan sebentar Bang, jadi gini, kasih itu Bang, kucing kawin sama mamanya Bang. Kucingku kawin sama mamanya sendiri. Mama kucing ya? Iya, kucingku punya anak. Juga gitu. Iya. Ayam juga gitu, ayam. Iya, gimana sih? Tadi abang bilang binatang juga tahu. Buktinya binatang kawin kok sesama mama ya. Ya, tapi binatang kan tidak, binatang itu kan hanya diberikan akal, tapi tidak punya pemikiran seperti manusia. Gitu, Bang. Nah, ada binatang diberi akal, ngadi-ngadi aja nih Bang Denko. Jadi gini Bang, diberi otak ada. kalau kita diajarkan itu, kalau kita mengerti yang tidak boleh kita lakukan, ya kita tidak boleh lakukan. Sebab itu sudah diajarkan. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu sebenarnya. Saya kembalikan lagi nih pertanyaan saya. Saya tadi sudah menjelaskan wanita-wanita yang boleh dinikahi oleh pria Muslim. Ada di Kristen tidak ada seperti itu Bang. Oke, nggak ada Bang Artis, nggak ada. Jadi boleh nikah sama mama. Artinya nikah sama mama boleh dong, sama saudari sendiri juga boleh. Tidak diajarkan karena itu tidak ada dalam Alkitab Bang. Kan? Nah, yang mengajarkan siapa? Dia mengajar. Nah, sekarang begini. Tuhan itu lebih mengerti, lebih tahu gimana manusia punya pemikiran itu kayak apa ke depan. Bukan mau dijelaskan, dijelaskan satu persatu. Iya, karena tahu bikin aturan Bang. Hah? Karena tahu manusia akan seperti itu, dibuatlah aturan sama Tuhan. Kalau aturan yang dibuat itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran manusia, Bang. Oh. Jadi gini Bang, sebentar. Saya dulu. Itu ajaran manusia. Kalau ajaran manusia tidak bersumber dari Tuhan gitu Bang. Hah? Jadi gini Bang. Ajaran manusia nggak bersumber dari Tuhan. Kita nggak tahu itu bersumber dari mana. Ya kalau dari hawa nafsu sendiri dong kalau gitu. Iya, bisa jadi.
Kalau kita ada syarat rukun nikah, Ya kalau di Kristen tidak ada ada. mahar, ada mempelai, Jadi, baligh, kita kan gak diberikan gila, hikmat. ada saksi, Jadi, Mbak, sah itu nikahnya. Berarti memang agak beda Kalau di gini, Kristen Kak. ada nggak? Contoh ya, siapa Kalau yang di Kristen menghamili tidak seperti Maria? itu. Siapa yang menghamili Maria? Roh Kudus. Roh Kudus. Anaknya. Roh Kudus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, 3 pribadi, 1 hakikat. Aduh, Mak. Ya udah. Iya, Dari situ kan udah tahu. Kalau Jadi Islam gini, nggak Bang, paham, nggak nyampe Bentar, sana. bentar, Iya. bentar gini Bang. Ini kan tadi kita kan udah sepakat dari awal bahwa Oke, assalamualaikum Bang Blender. kita tidak saling. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita memberikan edukasi, jadi paling kurang ketika kita memberikan pemahaman kita, entah itu tidak diterima, tapi tidak bisa dibenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Abang dan teman-teman yang lain itu bahwa itu lebih benar daripada kita, kan gitu. Makanya saya kalau berarti itu menyerang keimanan kekristenan kita seperti itu. Gitu Aku juga kan sama- nanya, Bang. Kan kita nanya tadi narasinya. ya, Ya. dan paling Mungkin Bang Blender nih, Bang Blender nih pakar nih sekarang, Bang. Bang Blender nih pakar kalau yang menikah. Silakan Bang Blender pencerahannya. Bang, jangan baper lah kalau diskusi bang, ya kan. Kadang-kadang baper, pening juga kita kalau baper, ya kan. Ya lah, kadang-kadang diskusi itu juga butuh diselingin, canda tawa, jangan juga serius-serius sekali bang. Sebentar, Masuk rumah sakit Om kita. Blender. Hmm. Om Blender. Oi. Tadi malam kan saya ada cerita waktu naik di atas. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan tapi tidak di atas koma. Tapi saya lupa akun Bang Blender itu yang nomor berapa yang tadi malam yang ikut live. Waduh. Aduh, nggak tahu lagi aku udah bang, ini akun baru lagi nih udah. Udah 32 nih, Bang. Itu saya DM di situ tuh. Oh, ya udah nanti DM ulang aja, Bang. Nanti DM ulang Iya. ini udah 32 soalnya. Oke, lanjut silakan Bang Blender. Ya, cuman begini bang Denko, kita kan kadang-kadang diskusi ini kan harus diselingi juga lah. Raja Daud ya, siapa Raja Daud ya? Ayo. Ya, harus diselingi canda, jangan dibawa baper kali, ya kan? Hah? Kalau masalah iman itu, kalau memang itu keyakinan Anda mau digoyang cemana pun sulit, gitu. Nah, Ya betul. Nah, ini sekarang kan begini. Aku juga bingung juga di kekristenan itu ada nggak aturan-aturan dalam hal berumah tangga? Kalau di Islam itu istri harus patuh sama suami. Tapi kalau aku perhatikan di kekristenan tetanggaku ini banyak, lakinya asli dipukuli malah bininya. Ketepak kau mau nggak melawan suaminya. Sedih juga aku nengoknya gitu, ya kan? Tidak semuanya. Hah? Itu oknum, semua, tidak ya. semuanya. Saya jawab dulu, saya jawab Bang Blender. Ah, Jadi iya, gini, Bang, iya. kalau di Kristen itu diajarkan bahwa istri harus tunduk kepada suami. Begitupun suami harus mengasihi istri. Itu di ajaran Kristen ada Bang, di dalam Alkitab itu diajarkan. Cuman itu Ada tadi saya tertulis, bilang, Bang. Bang, ajaran itu dia mengajarkan tentang hal-hal yang baik dan benar. Tetapi kembali kepada pribadi manusianya. Iya. Dia mau melakukan itu atau tidak. Jadi apakah karena orang itu dia melakukan hal yang tidak benar, lalu itu apakah karena ajarannya yang diajarkan? Bukan. Ajaran tidak pernah mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Cuman manusianya saja, Bang. Jadi gini, kata saya bilang, contoh, ketika kita pergi ke gereja disampaikan kita harus berbuat baik, tapi nyatanya pulang kita marah-marah, kita pukul istri. Itu kan sebenarnya bukan ajaran yang diajarkan. Karena di dalam Alkitab itu mengajarkan tentang kasih itu kan, maka kita harus benar-benar mengasihi, apapun itu resikonya kita tetap melakukan kasih. Kebaikan itu harus tetap kita nyatakan dalam hidup kita, sebab itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak melakukan itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ajaran yang diajarkan, bukan. Tetapi pribadi manusia yang tidak melakukan. Jadi, oke Bang, tanggapin Bang. Jadi kalau Abang bilang seperti itu, apa sih jadinya fungsi penyalipan itu, Bang? Penyalipan itu terkait dengan pengampunan dosa, penyelamatan bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus itu, Bang. Menebus dosa. Ya, jadi gini, kalau kita berbicara tentang penebusan dosa itulah kematian. Lambang salib itu adalah sebuah lambang tentang bagaimana Yesus mati untuk menebus dosa orang yang percaya. Nah, jadi sebentar budak poinnya Bang. Jadi ketika ada orang Kristen melakukan kesalahan, berdosa, melawan suami, kan sudah terbebas deh Bang. Gak ada masalah kan? Oh, salah. Salah. Tapi dosa udah tebus. Nggak gitu? Oh, itu pemahaman yang gagal paham, Bang.
Jadi gimana coba? Coba yang konsep penyalipan itu gimana coba fungsi yang sebenarnya? Konsep penyalipan itu sebenarnya memang untuk menebus dosa, tapi dosa asal, dosa yang pada mulanya dibuat oleh keturunan nenek moyang dulu, zaman dulu. Dosa manusia kan? Dosa manusia iya. Dari asal sampai kiamat gitu. Enggak gitu. Enggak, jadi sampai mana? Kalau Kristen bilang kalau ya berbuat dosa ya tetap berdosa, kalau kecuali dia bertobat ya mungkin diampuni dosanya. Enggak ada bilang. Bang, jadi gini, tentang penyaliban itu adalah janji Allah kepada manusia tentang bagaimana Yesus harus mati kan, karena itu upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu Allah tidak mau supaya manusia itu dia ada dalam alam maut, tetapi bagaimana supaya manusia itu dia bisa ada bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan. Oleh sebab itu bentuk penebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah hubungan untuk manusia itu diselamatkan. Jadi dalam hal ini kalau kita berbicara tentang bagaimana manusia itu dia berbuat dosa setelah penyaliban itu, kan namanya juga manusia, Bang. Apakah ada manusia di dunia ini yang dia tidak berdosa? Tidak ada, Bang. Iya, Bang. Tetapi gini, Bang, keselamatan itu diberikan jaminan oleh Yesus adalah bahwa setiap orang yang melakukan dosa dia harus melakukan pengampunan, memohon pengampunan supaya dia bisa diselamatkan, Bang, gitu. Oke, Bang, gini loh, Bang. Dia tidak lagi hidup dalam dosa, Bang. Bang, saya minta, Bang, janganlah bermain kata-kata, Bang. Karena sudah mentok, akhirnya menjawab dengan akal-akalan. Malu kita, Bang. Maksud aku sesimpel itu, Bang. Fungsi penyalipan itu untuk apa? Simpel kok, Bang. Ya, fungsi penyaliban itu untuk menyatukan antara manusia dan Allah, supaya ada di tempat yang sama seperti untuk itu, kan? Menyatukan manusia dengan Allah. Emang selama ini manusia dan Allah terpisah? Bukan, Bang. Artinya begini, Bang. Kalau kita berbicara tentang sebelum penyaliban itu, manusia yang mati itu berdosa tempatnya tetap di neraka, Bang. Kan seperti itu. Tetapi Allah itu mau menyelamatkan manusia sehingga manusia itu diberikan sebuah pengampunan. Jadi ketika Yesus sudah mati untuk menebus dosa, maka dia berhak memiliki kerajaan surga. Nah, menebus dosa kan? Yesus mati untuk menebus dosa. Dosa siapakah, Bang? Dosa manusia, Bang. Dosa manusia, dosa Abang juga kan? Iya. Sampai saat ini? Dosa semua orang, Bang. Ya sampai saat ini. Ya, oke. Yang percaya Yesus sampai saat ini? Iya. Nah, ketika Abang melakukan kesalahan, kan terbebas berarti kan dari dosa kan? Iya. Ya kan? Bener nggak? Iya, jadi terbebas kan? Nggak, jadi gini, Bang, pemahamannya gini. Jadi ketika kita melakukan dosa tetap dosa, Bang. Gitu. Jadi sia-sia dong pengorbanan Yesus kalau dosa tetap dosa, Bang? Bukan, Bang. Tetapi Yesus sudah menyatakan bahwa dia telah menebus dosa. Oleh sebab itu ketika kita tahu kita berbuat dosa, kita harus minta pengampunan dan tidak boleh berbuat dosa lagi seperti itu, Bang. Artinya paling kurang dalam keimanan kita bahwa kita tahu yang benar, kita harus melakukan yang benar, yang salah tidak boleh lagi seperti itu, Bang. Ya. Oke, tunggu benar. Teman-teman jangan lupa tap-tap layar dan love orange-nya supaya kuat ya, bakal panas ini. Ya, lanjut. Jadi, Bang, begini loh, Bang. Kalau Abang jawab seperti itu, Bang, ya, simpel aja, Bang. Sudah tertebus dosa-dosa Abang, berarti ketika Abang mau melakukan sesuatu, contoh istri tadi melawan suami, nggak ada masalah. Mau mukul nggak ada masalah. Makanya, Bang, salah, Bang. Salah itu. Ya, Bang, karena kenapa? Karena yang tadi udah diajarkan kan, semestinya. Iya, kalau di Islam itu kalau berdosa korupsi, habis itu puasa, dosanya tuh hilang, langsung masuk surga. Itulah Islam. Udah biasa aja lah kau. Makanya di Indonesia. Kayak inilah Kristen, ini Kristen kan? Ini Kristen kan? Gitu. Kayak gini Kristen. Ini ajaran kasih kah? Ini kah ajaran kasih? 90%. Coba Bang, nah, ini ajaran kasih. Semua. Namanya dibuat jelek gitu lah kan, menghina, menghujat. Nanti kalau dibalas nggak terima. Islam bukan editan film. Oke, aku intermezzo bentar, Bang Denko. Aku intermezzo bentar ya. Jadi kita tahu Indonesia ini lagi diguncang 2 skandal korupsi dengan nilai ratusan triliun ya. Jadi kita bilang ada 2 skandal korupsi yang paling besar. Dan dua-duanya alhamdulillah pelakunya bukan dari Islam tetapi dari agama sebelah. Yang pertama korupsi Pertamina, saya rasa kalian sudah tahu, namanya Rifasiaan. Terus yang kedua PT Timah,
Dan pelakunya adalah siapa? Suami Sandra Dewi. Ya, oke, lanjut. Iya bang, jadi ini bang, namanya dosa tetap dosa bang. Namanya perbuatan yang tidak benar tetap salah. Baik itu di mata manusia, mata Allah maupun mata manusia. Kalau kita yang diajarkan tentang bagaimana kita harus melakukan kebaikan dan kebenaran, ya itu yang harus kita lakukan. Ketika ada orang melakukan kesalahan, wajib kita katakan salah. Dan itu menjadi sebuah contoh supaya tidak bisa lagi kita tiru seperti itu. Karena di dalam pengajaran tidak mengajarkan untuk harus melakukan hal seperti itu bang. Pada prinsipnya, kekristenan mengajarkan tentang kebenaran, tentang kebaikan, dan tentang kasih. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, kita bisa menjadi contoh ketika ada orang yang melakukan kesalahan, lalu itu dia mencerminkan sebuah ajaran agama. Tidak seperti itu. Oke bang, aku dengarin aku lembut kali ya, biasa nggak lembut kali ya, tapi nggak apa-apa bang. Gini, kita bicara data bang, oke? Abang bicara ajaran kasih, abang buka Lukas 14 nomor 26. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan murid Yesus. Ya kalau kita berbicara tentang pengertian-pengertian yang disampaikan dalam Alkitab itu, mungkin terjemahan kita berbeda. Dari sisi Muslim mungkin terjemahannya berbeda, kalau dari kita Kekristenan terjemahannya berbeda. Iya, bisa saya ngomong, bisa saya bicara. Sebentar, tidak bisa dipaksakan. Karena kenapa? Alkitab dari sisi pandangan Kekristenan adalah kitab yang benar. Kitab suci, kitab yang mengajarkan tentang hal-hal kebenaran dan mengajarkan tentang bagaimana hidup yang nanti akan ada di kehidupan yang berikutnya. Seperti itu bang. Baik, sebab bang. Mungkin dari pandangan kita seperti itu, tapi mungkin dari pandangan yang lain mungkin Bang, jadi begini bang. Bisa saya ngomong sedikit? Anda Islam Kristen ya tes? Islam. Ya sabar dulu lah, sabar dulu. Jangan main potong-potong lah. Anda baru naik. Sabar dulu. Ya, jadi begini bang. Kita bicara dalil. Sebenar-benarnya bang, penghujat kekristenan itu kalian sendiri bang, bukan kami. Kalianlah penghujat kekristenan dan kalianlah antikristus. Tadi kenapa dasarnya saya mengatakan seperti itu? Abang bilang menafsir-nafsirkan. Ini kitab orang lain bang, nggak boleh kami sembarang menafsirkan bang. Justru kalian sendirilah yang menafsirkan. Apakah di dalam kitab kalian Bible itu adakah Katolik, adakah Protestan, adakah Advent, adakah karismatik? Nggak ada. Masing-masing menciptakan sebuah organisasi untuk membuat pemahaman sendiri tanpa didasari dari Yesus sendiri. Kalian sendiri yang menghujat. Hanya saja sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam, makanya apa yang kami sampaikan kalian tidak akan pernah terima. Kalau sudah benci ya benci, apapun walaupun kebenaran disampaikan nggak akan terima. Kalau memang udah suka, walaupun salah yang disampaikan tetap suka. Begitulah. Jadi ini fakta yang terjadi. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Kalian ciptakan Tritunggal. Yang penghujat kekristenan itu kalian sendiri loh bang. Yang bilang Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Bang, Yesus menyembah Allah, suruh menyembah Allah loh bang. Satu-satunya Tuhan. Bentar bang. Kalau di dalam Alkitab itu kalimat yang disampaikan oleh Yesus adalah baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Itu Tritunggal bang. Siapa yang mengajarkan tuh bang? Yesus. Baik, kita bang, begini bang ya. Kita runut bang ya. Mohon maaf ya, kita runut bang. Apa sebabnya terjadinya perpecahan antara kita, perbedaan agama antara kita? Apa sebabnya? Oke, penyebabnya pertama bang, kita ini satu keturunan sebenarnya, satu keturunan Adam, satu kitab, sama-sama mengimanin satu Tuhan, satu kitab. Apa kitab kita apa? Kitab apa aja? Zabur, Taurat, Injil. Dah, stop sampai di situ bang. Nah, stop sampai di situ ya. Kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan kitab baru. Ya, menciptakan kitab baru yaitu penyesatan, menjadikan satu dan dua Tuhan. Apa itu kitabnya? Bible. Siapa yang bawa? Paulus. Dari mana kau bilang tahu? Tunggu dulu bang, tunggu dulu bang, sabar bang. Nanti baru abang lanjut. Tapi saya sanggah dulu sebentar. Tadi abang bilang yang pertama kitab apa? Taurat. Zabur, Taurat, Injil. Ya. Taurat, Zabur, Injil. Ya.
Taurat, Zabur, susunannya. Ya. Sebentar. Itu kan tadi abang bilang ketiga kitab itu. Terus muncul kitab-kitab baru, berarti Bible clan. Bible sama Al-Quran kitab baru ya bang ya? Ya. Bukan. Kalau Al-Quran paralel dari kitab sebelumnya. Enggak, soalnya kan tadi dibilang bahwa kitab 3 itu Makanya gini bang, tunggu saya selesaikan dulu bang, sedikit lagi ya, biar abang paham kenapa aku mengatakan gitu, oke? Kenapa Blender kau tahu mengatakan seperti itu? Timbul kitab baru, penyesatan, Al-Quran datang. Di dalam kitab kalian, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya dihina. Kalian dikatakan keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Kemudian nabi-nabi dikatakan di situ kelakuannya nggak beres. Tuhan dihina, Bunda Maria dihina, kalian disamakan seperti binatang. Baik nggak tuh bang? Baik nggak kira-kira bang kitab abang? Terus bahasanya banyak nggak benar, Yeskiel, Amsal. Nah kemudian datanglah Al-Quran untuk meluruskan fitnahan-fitnahan di dalam Bible kalian. Apa Al-Quran katakan? Awailul ladzina yaktubuna kitaba biyadihim, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Zabur, Taurat, Injil. Menjadikan dua rutuan. Dan kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Nah itu dia. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Nah, apa yang terjadi antara Bible dan Al-Quran? Al-Quran datang meluruskan, membantah itu semua. Ketika kalian dikatakan keturunan iblis, Al-Quran datang, oh tidak benar. Tidak, mereka bukan keturunan iblis, mereka keturunan Adam. Udah, dan kemudian dikatakan Nabi Lot itu mendiduri anaknya sendiri, kemudian Nabi Salomo menikahi 700 istri 300 bundi. Oh tidak. Datang Al-Quran menjelaskan, tidak mungkin. Yang namanya Nabi itu penyampai firman Tuhan, harus memiliki akhlak yang baik. Karena apa? Dia mengajak orang lain. Kalau kelakuannya nggak baik, bagaimana orang lain mau percaya sama dia? Tidak, teruskan. Kemudian dikatakan Yesus dihina, dibunuh, disalib, datang Al-Quran. Tidak, dia diselamatkan. Karena Yesus itu adalah utusan dari Allah. Tidak mungkin utusan dibiarkan mati terhina. Nah itu bang. Nah hanya Paulus saja yang tidak ada fitnahan di situ. Siapakah yang membawa Bible? Paulus. Siapakah yang membawa Al-Quran kami? Nabi Muhammad. Nah sekarang kita harus buktikan bang, di antara dua ini yang membawa kitab ini, Paulus. Di Roma 1 nomor 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, diperintahkan untuk memberitakan Injil Allah. Itu kata Paulus. Galatia 1 nomor 8, siapapun yang datang kepada kalian dengan memberitakan Injil selain daripada Injil kami, walaupun malaikat dari sorga yang datang, maka terkutuklah dia. Gila nggak? Malaikat dari sorga saja membawa Injil lain, dikutuk sama Paulus. Apakah yang dari sorga itu datangnya nggak baik? Berani-beraninya mengutuk. Padahal di Filipi 1 nomor 18, dengan dustaku, baik dengan maksud palsu ataupun benar untuk menyampaikan tentang Yesus, kami menerima dengan sukacita. 1 Korintus, 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah kita buktikan bang, yang namanya penyampai firman Tuhan membawa kitab, ya, haruslah memiliki akhlak yang baik. Itu satu dulu poinnya, sampulnya dulu. Nah sekarang kita jelas, apakah Paulus memiliki silsilah? Nggak jelas bang. Nabi Muhammad, silahkan abang bongkar. Silsilahnya jelas, tahun kelahirannya juga jelas, siapa beliau jelas, dari keturunan siapa jelas. Paulus, siapakah nama bapaknya? Dari keturunan siapakah dia? Siapakah nama mamanya? Kebangsaan manakah dia? Itu karena Yesus mengatakan waspada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkanmu. Nah disitulah bang terpecahnya kita, timbullah Bible. Al-Quran datang meluruskan. Apa persamaannya di antara Bible dan Al-Quran? Oke, kita buktikan. Nabi Isa terlalu panjang bang, gimana gitu dulu? Kalau panjang maksudnya biar jelas bang poinnya, berduduknya biar pun nanti tanggapin ya. Apa persamaan ini terakhir ya? Apa persamaannya ketika di Al-Quran dikatakan kamu jadikan kitab itu lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, ya, diangkat oleh Allah, udah,
Saat itu Allah langsung berdialog pada Isa. Wahai Isa putra Maryam, apakah pernah di dunia kau mengatakan dirimu dan ibumu adalah dua orang Tuhan? Apa jawab Nabi Isa? Tidak ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Bila aku mengatakan, engkau pastilah tahu. Lalu, apa yang kau katakan kepada mereka, wahai Isa putra Maryam? Aku hanya mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lukas 4:8, Yesus mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sama nggak? Dan aku akan menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku akan pertanggungjawabkan perkataanku ini, bahwasanya aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Nah, kalian meyakini Yesus akan datang di akhir zaman untuk menghakimi, dan kami juga meyakini Nabi Isa akan turun ke bumi nanti untuk apa tujuannya? Ini akan dicarinya seluruh umat Kristen, karena Nabi Isa dituntut oleh Allah untuk membuktikan kalau dia pernah mengatakan diri Tuhan. Sama dengan kalian, hei seluruh Kristen, aku ditagih janji oleh Tuhanku. Apakah aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Nah, semua ditanya, hei Kristen, coba jelaskan kepada aku, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Dari mana kau tahu aku Tuhan? Coba apa kalian jawab? Oke, apa kalian jawab kalau Yesus bertanya gitu? Silakan. Pintar. Blender ini sama dengan Zuma pelintir Alkitab. Silakan. Buktinya Injil Lukas itu nggak sampai 48, sampai 24 aja dia bilang Lukas 48. Lukas 4 nomor 8, Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Coba apa ketika Yesus mengatakan gitu? Apa kalian jawab? Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kalian Tuhankan aku? Di mana itu? Di mana itu? Enggak, kalau Yesus bertanya seperti itu, yang namanya menghakimi itu bagaimana? Di mana yang Yesus mengatakan begitu? Iya, di akhir zaman nanti turun untuk menghakimi. Itu pertanyaan yang disampaikan kepada kalian. Itu andai-andai, Pak. Nggak usah. Bukan andai, bukan andai. Itu asumsi Anda. Bukan andai. Ada dalilnya. Coba apa jawaban Anda? Sekarang gini, coba aku butuh jawaban. Akan kubuktikan lagi dalilnya. Coba jawab. Nggak ada Yesus mengatakan begitu, nggak ada. Coba apa jawaban kalian? Akan kubuktikan sesuai di jawaban kalian pakai data. Saya coba jawab dulu, Bang. Saya coba jawab dulu. Saya coba jawab dulu. Jadi gini, Bang. Kalau pertanyaan seperti itu, kan itu pertanyaan berarti pertanyaan yang dari Abang kan seperti itu. Tetapi kalau Yesus Yesus nggak akan pernah bertanya seperti itu, Bang. Karena kenapa? Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya, tetapi bukan untuk bukan untuk Yesus datang itu bukan untuk, tetapi dia datang untuk menghakimi, seperti itu, Bang. Ya menghakimi kan? Menghakimi. Posisi hakim itu kayak mana? Bertanya kan? Posisi hakim itu selalu bertanya loh. Ya, kalau pemikiran seperti itu bahwa menghakimi itu dalam pengertian dia akan menghakimi. Baik. Mana yang kalau itu jawaban Anda, ku bawa ke dalil Matius 7, 21, 22, 23. Ketika kalian tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan Yesus ketika dia bertanya, di mana aku mengatakan diriku Tuhan? Apa kata Yesus? Enyahlah kalian dari hadapanku, hai Kristen. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Yang menerangkan ayat itu untuk orang yang mengikuti nabi-nabi palsu, Bang. Oke. Ya, itu bagi orang yang mengikuti ajaran nabi palsu. Baik, kita buktikan siapa nabi palsu. Kita buktikan. Muhammad. Oke. Jangan dulu. Kau nggak bisa buktikan. Kita buktikan dalil. Matius 23 nomor 13. Yesus mengatakan, celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kau adalah orang-orang munafik. Kaulah penyebab manusia masuk, kaulah penghalang manusia untuk masuk ke dalam surga. Kaulah yang menyesatkan semua manusia, sedangkan kau sendiri tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Celakalah kau orang-orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Disunat hari ke-8 dari suku Benyamin. Aku orang Farisi. Kalau maksud kalimat itu,
Farisi. Paulus orang Farisi. Paulus orang Farisi. Sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, dan orang Farisi itulah penyebab penghalang manusia untuk masuk ke dalam surga. Siapakah orang yang dimaksud? Kalianlah yang dimaksud. Kenapa? Karena Bible itu dibawa oleh Paulus. Dan kemudian kita buka di Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri orang-orang Farisi. Karena itu, ia berkata kepada mahkamah itu, "Saudara-saudara, saya seorang Farisi, keturunan Farisi." Paulus dengan jelas. Sedangkan Yesus mengatakan orang Farisi atau Paulus itu tidak masuk surga, dan Yesus mengatakan terhadap Paulus, orang munafik, dan celakalah kau Paulus, kaulah penghalang manusia untuk masuk. Buka Matius 23 nomor 13, buka. Enggak ada yang dikatakan bilang Paulus. Buka Matius 23 nomor 13, buka. Aku pakai dalil, Bos. Iya, dalilnya di situ bukan celakalah Paulus, enggak ada. Oke. Di situ celakalah kau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi tidak? Matius berapa, Bang? Matius 23 nomor 13. Sampai 29 tuh. Dari 13 sampai 29 Yesus mengatakan celakalah orang Farisi, celakalah. Banyak loh. Mengecam loh. Dari Matius dari 13 sampai 29 Yesus mengatakan. Betul, banyak. Ya kan, benar kan? Nah, Filipi 3 nomor 5. Anda buka. Bentar, siapa Bang, orang Farisi? Kita bahas di situ dulu, Bang. Iya, ini dia lompat-lompat. Iya, nanti kita nggak fokus. Iya, ini blender ini loncat sana loncat sini. Di Matius 23 itu, mari kau bacanya, Yesus mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kan, Bang? Terus di ayat 13 itu, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Bang dengar, munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dalam, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Begitu, Bang. Jadi pengertian yang pengertian di ayat 13 ini sebenarnya bukan ayat 13 saja, Bang. Yang tadi diucapkan celakalah kamu, itu adalah sebuah peringatan keras yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Bang, terkait dengan orang-orang munafik yang suka berdoa di depan di jalan-jalan, di depan pintu, yang menganggap diri mereka adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah, lalu mereka selalu mengkafirkan orang. Mereka selalu, Bang, konteksnya ke orang Farisi, Bang. Konteksnya ke orang Farisi. Iya, itu seorang Farisi. Nah, apakah Paulus seorang Farisi? Sebentar, Bang, sebentar. Jadi gini, di Matius 23 itu kan saya katakan, Bang, bahwa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kan seperti itu. Ya. Jadi bukan saja kepada orang Farisi, Bang, tetapi ahli-ahli Taurat. Iya, sekarang konteksnya Paulus itu orang Farisi tidak, Bang? Kenapa, Bang? Paulus itu orang Farisi atau tidak? Bukan orang Farisi. Kenapa? Buka Filipi 3 nomor 5. Sebenarnya gini, Bang, yang mau dibahas nih yang mana? Abang buka saja, Bang. Kita buktikan nabi palsu, Bang. Kita buktikan di sini nabi palsu siapa, Bang? Yang dikatakan Yesus. Iya, kita buktikan. Tadi kan yang pembahasan dari awal. Kristen, Bang, begini loh, Bang. Bang, begini. Jadi gini, sebelum kita ke situ, sebentar, Bang. Sebelum kita ke situ, kalau Abang mengklaim bahwa Paulus adalah nabi palsu, tetapi secara keimanan kekristenan kita, Paulus itu dipilih oleh Allah. Bukan nabi, bukan nabi. Terserah gini loh, apa yang kusampaikan narasi dari awal, Bang. Didatangi oleh Yesus langsung, Bang. Bang, narasi dari awal, Bang. Abang kalau masalah di Damsik, Bang, nanti Abang mencret, Bang. Buka dulu, Bang. Itu dulu buka. Nanti kita gali satu-satu, Bang. Kalau Abang buka dalil di Damsik, waktu di Damsik, waktu mata dia buta, Bang, serah, Abang. Ini dulu kita fokuskan, Bang. Buka Filipi 3 nomor 5, Bang. Silakan. Di Kristen itu tidak punya nabi. Ya, gini loh, aku pertanggungjawabkan narasiku tadi dari awal, bahwasanya ada orang yang menciptakan kitab untuk menyesatkan kalian. Siapakah itu? Paulus. Nah, aku buktikan, Bang, narasiku. Nah, Abang buka Filipi nomor 3 nomor 5, silakan, Bang.
Tapi yang dikatakan Yesus kan nabi, nabi palsu. Iya, yang membawa Bible kalian siapa? Berapa bang? Filipi 3 nomor 5. Ya. Disunat pada hari ke-8. Dan bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jelas bang? Ada lagi dalil mau orang Farisi meyakinkan dia? KPR mau lagi abang buka? Ya, menyatakan dia orang Farisi? KPR 23 nomor 6. Kisah para Rasul 23 nomor 6. Bentar, bang. Salahnya di mana? Loh, dia kan itu kan yang menyatakan itu Paulus kan? Iya. Terus Paulus kan yang menyatakan kan? dikaitkan dengan Matius tadi ya? Ya. Jadi itulah saya bilang abang tidak mengerti kan gitu. Loh. Jadi gini bang, ketika Yesus mengajarkan, Yesus mengecam karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat tadi kan saya sampaikan bahwa mereka itu mengklaim diri mereka bahwa mereka itu adalah orang-orang benar di hadapan Allah. Padahal semestinya tidak boleh seperti itu. Itu yang Yesus katakan bahwa mereka menutup jalan-jalan orang yang mau menuju ke sorga. Artinya mereka tidak memberikan kesempatan bagi orang lain. Mereka menganggap bahwa mereka itu lebih benar. Bang, mereka gitu, bang. Kita kaitkan tadi bang Filipi 3 nomor 5 dengan Matius 23 nomor 13 tadi loh. Di situ Yesus sekarang kalian mengikuti perkataan Yesus atau Paulus sih? Jadi gini bang, Yesus kan di situ mengecam orang-orang. Iya. Dan apa katanya di situ? Bahwasanya orang-orang Farisi menghalang-halangi manusia untuk masuk ke dalam sorga. Iya, jadi ya kan? gini bang, tadi kan saya sudah jelaskan. Orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang itu mereka yang menganggap diri mereka adalah yang benar, mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah menurut mereka. Tetapi dari pandangan Yesus itu kan tidak seperti itu. Oleh sebab itu mereka dijadikan contoh bahwa jangan seperti orang-orang Farisi dan adakah menganggap diri mereka. Karena sebentar bang, sebentar. Dengar dulu penjelasannya bang. Jadi gini bang, karena kenapa sampai saat ini pun ada orang-orang yang menganggap bahwa mereka lebih memahami Alkitab, mereka lebih memahami kitab-kitab, dan mereka menganggap bahwa mereka lah yang benar. Seperti itu. Itulah yang Yesus ajarkan bahwa tidak boleh seperti itu. Baik. Bahwa mereka hanya melakukan hal-hal yang benar di hadapan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Baik. Mereka tidak bisa klaim lalu mereka menyalahkan bahwa orang itu berdosa, orang itu bersalah, orang itu tidak seperti itu. Abang buka lagi Galatia 5 nomor 2 bang, silakan bang pakai data Galatia 5 nomor 2. Iya bang, saya buka bang, tapi kalau disampaikan seperti itu karena gini, konteks Alkitab itu bang, aku nggak mau gini loh bang, sabar ya, kita edukasi bang, kalian itu tidak pembaca Bible bang, ya, kalian itu hanya imani saja. Dengan ini saya tunjukkan dalil kepada kalian untuk direnungkan di rumah bang, nggak mau diberkusir, untuk kalian renungkan saja bang. Nggak perlu diberkusir kita di sini bang, abang renungkan saja, abang simpan dan catat nama ayat-ayat itu untuk renungkan. Buka aja Galatia 5 nomor 2 bang, silakan. Maksud abang itu seperti apa? Jadi abang mau menganggap bahwa Paulus itu yang menyesatkan. Aku tidak mau menyimpulkan bang. Aku tidak mau menyimpulkan di sini. Aku cuma menyarankan abang untuk membuka kitab. Aku kasih ayat-ayatnya. Silahkan renungkan. Abang buka Galatia 5 nomor 2. Silakan bang. Udah buka. Udah abang buka. Abang baca itu. Abang baca aja biar kita dengar. Abang lah yang baca. Maksud aku gini loh bang. Masa abang malas baca kitab abang? Cobalah. Jangan malas lah membaca kitabnya sendiri. Kok anti kali dengan kitabnya gitu loh. Dibacalah. Janganlah anti kitabnya. Galatia 5 nomor 2. Sampaikanlah firman Tuhan itu. Sampaikan. Kalau mau jalankan ajaran kasih itu. Sebentar bang, dengar dulu bang. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu tidak menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna. Di Filipi 3 nomor 5 tadi, disunat hari ke-8. Paulus disunat, Yesus disunat. Tetapi Paulus berani mengatakan bahwasanya siapa yang menyunatkan dirinya, Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Berarti Paulus dan Yesus nggak berguna ini. Mereka dua sunat. Bukan bang, abang salah mengerti lagi tuh bang. Makanya saya sampaikan bahwa sunat itu diajarkan terkait dengan hukum. Jadi bang, gini bang, ini yang abang kan nggak ngerti, makanya kita menyampaikan dari tadi. Abang mau loncat ke ayat ini, ke ayat itu. Tujuan abang apa sebenarnya? Kan gitu. Bahwa mau menyampaikan bahwa Paulus mengajarkan hal yang sesat.
atau mengajarkan di luar apa yang Baik, diajarkan. kita buktikan lagi kesesatannya apa lagi bang? Aku tunjukkan untuk renungkan, oke, ya bang. Nah, tadi masalah dosa waris, ya bang. Nah, siapakah yang menciptakan? Yesus sama sekali tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yeskiel, sabar bang. Aku tunjukkan dalil bang, sabar bang. Abang suruh baca ayat ini, kita Udah, baca ayat. sabar bang, sabar. Edukasi bukan hanya untuk abang aja bang, banyak yang mendengar bang. Sabar ya bang. Aku baca firman Tuhan, jangan abang halang-halangi bang. Loncat-loncat ayat terus, Janganlah abang halang-halangi aku baca firman Tuhan. Ini tentang dosa waris. Tadi kan tentang penyesatan. Aku poinnya bukan loncat kemana enggak. Jadi gini, Jawab renungkan, oke? Bang, sebentar. Saya sampaikan dulu, nanti terus baru abang jelaskan. Jadi gini bang, menurut keimanan Kristen kami, apa yang disampaikan itu tentang hal yang baik dan benar, itu yang kita lakukan bang. Jadi di dalam kekristenan itu ada ajaran, ada sebuah gambaran, contoh-contoh yang harusnya kita tidak boleh melakukan. Bahwa itu bukan semua yang disampaikan dalam Alkitab lalu itulah yang dijadikan kebenaran. Tidak bang, bahwa ada juga hal-hal yang menjadi contoh dan ada hal yang tidak boleh menjadi contoh, yang tidak boleh kita ikuti. Kan seperti itu. Pada prinsipnya tentang kekristenan adalah apa yang Yesus ajarkan itu hal yang baik dan benar. Nggak ada yang nggak benar. Yang nggak benar itu manusianya. Masalahnya kan itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Paulus? Itu tadi membuktikan nabi palsu kan? Sekarang saya tanya bang, apakah Paulus mengajarkan untuk tidak mengikuti ajaran Kristus? Yes. Membenci Yesus, membenci orang lain, membunuh orang lain. Yes. Di mana itu? Itulah pemahaman abang, kalian kan keliru seperti itu. Oke, baik ya. Yang pertama, penyesatan Paulus adalah jadi gini bang. Bang, aku nunjukkan dalil dulu bang, baru abang bantah lah bang. Janganlah abang berasumsi. Aku sebutkan dalil loh bang. Diriku kalau mau khotbah buat komal sendiri, ini kan diskusi. Iya, janganlah. Diskusi aku pakai data loh. Aku tidak mau menyimpulkan data yang saya kasih ini, aku nggak mau menyimpulkan. Tolong direnungkan aja, ya. Aku mencari, bukan mengkaitkan. Artinya penyesatan Paulus itu, ya, biar anda renungkan aja. Oke? Disitulah kesalahan abang ketika abang bilang Paulus itu aku tidak menyimpulkan, aku hanya membacakan dalil, bang. Boleh abang menyampaikan. Jangan halang-halangi aku untuk membacakan dalil. Abang punya kalimat bahwa Paulus menyesatkan. Loh, tadi kan bukti-buktinya sudah kutunjukkan, bang. Ya itu menurut abang kan, tetapi loh, menurut kitab anda. Enggak, bang. Loh, kok enggak cemana? Coba abang, enggak jelas karena Paulus itu dia tidak menyesatkan, bang. Baik, kita buktikan lagi. Sabar, kita buktikan lagi ya. Penyesatan terbesar. Sebentar bang, abang nggak boleh asumsi. Bantah dong data. Kita ini nggak asumsi, bang. Iya, makanya aku nunjukkan dalil. Sabar bang, sabar ya. Oke, ini penyesatan yang paling ngeri dilakukan Paulus adalah tentang dosa waris. Kita buktikan. Oke, Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik menerima tertanggung atas kefasikannya. Oke, kita buka di Roma 5 nomor 12. Sebab, ini kata Paulus ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa yang disebut satu orang itu? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini dalil yang menyatakan penebusan dosa yang disampaikan Paulus. Dalil ya, akibat Adam memakan buah itu, makanya dosa menjalar kepada seluruh manusia, terjadilah penyalipan untuk menebus dosa-dosa tersebut. Sepakat bang sampai di sini? Dalil ini? Sepakat bang? Roma 5 nomor 12 sampai di sini sepakat? Sepakat bang. Kalau dalam sepakat ya, sampai di sini sepakat ya. Oke Paulus, oke sepakat ya. Nah, kita buka Kejadian 2 nomor 17. Apa kata Tuhanmu? Hei Adam, Hawa, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 nomor 3. Allah berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, nanti kau mati. Mati bang. Nah, ini Tuhanmu mengatakan. Sabar dulu, baru sabar dulu. Sabar. Apa? Kau. Kenapa kurang senang?
Apanya kau? Apa kau anjing? Ya, ajaran kasih nih, ajaran kasih. Ajaran kasih. Kau emosi pula, jangan emosi. Ajaran kasih. Nah, itulah. Oke, kita ulang Bang ya. Sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu Adam mati. Sekarang apakah ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Adakah Tuhanmu ataupun Yesus mengatakan seperti itu? Coba buktikan Bang dalil Bang. Coba buktikan satu perkataan Tuhan Allah atau Yesus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Coba buktikan datanya Bang, satu aja Bang, tunjukkan. Iya, gini Bang, artinya kalau kita berbicara dalil, kan sebenarnya dari pemahaman kita untuk mengerti dan memahami Alkitab itu, disitulah letak bagaimana kita harus memahami Alkitab itu Bang. Jadi kalau yang di Abang sampaikan itu, kan di Kejadian itu berbicara tentang Allah menyampaikan bahwa mati dalam pengertian bahwa hidup di dalam dosa seperti itu Bang, bahwa mereka telah melanggar apa yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Allah untuk tidak boleh memakan buah. Tapi ketika mereka makan, di situ kan Allah bilang, dari awalnya Allah kan katakan bahwa mereka akan mati. Tapi nyatanya kan mereka tidak mati. Dalam pengertian itu, bagaimana mereka itu jatuh di dalam dosa. Dan baik. Itu sampai saat ini Bang, gitu Bang. Baik, oke Bang. Karena sederhana seperti itu Bang. Yesus di Wahyu, ya, di Wahyu, di Yesaya banyak menyatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kau disebut pendusta, sebab tertulis, pahami apa yang tertulis. Ketika dikatakan di situ mati, titik, mati Bang. Jangan Abang katakan mati rohani, mati jasmani, mati maut, mati dosa. Jangan, mati, selesai sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, apakah ada Tuhanmu, Allahmu, atau Yesus menyatakan ketika ada makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia? Adakah Bang? Dalilnya adakah? Tidak Bang, tetapi sebenarnya tidak ada. Baik Bang, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Justru Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu kau mati, bukan dosa menjalar. Berarti Bang, siapakah Bang yang menciptakan dosa waris Bang? Siapakah yang menciptakan dosa waris? Sebentar Bang, kita sanggah dulu. Kan gini, awalnya itu kita berbicara terkait dengan pengajaran benar. Terus Abang masuk nih di 3 kitab, kan katanya gitu. 3 kitab itu kitab yang benar. Terus yang dari belakang itu seperti Bible dan Al-Quran itu kan yang semestinya kan dikatakan Abang tadi itu bahwa itu kitab-kitab yang tidak diakui seperti itu. Kan seperti itu. Lalu terus kenapa Abang terus mau menceritakan tentang hal-hal seperti ini dan membenarkan? Loh, saya membuktikan bukan 3 kitab Bibelmu kan tadi aku dari awal aku bilang bahwasanya ada orang yang tidak bertanggung jawab menciptakan sebuah kitab yang menyesatkan kalian. Apa itu? Siapakah itu? Bible kalian. Makanya Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Nggak bisa gitu. Membantah. Waalaikumsalam. Membantah kitab kalian itu. Nanti jadi perdebatan kusir kita Bang. Loh, kok perdebatan kusir? Enggak bang. Betul, ini data. Abang sebelumnya Abang yang debat kusir. Coba Abang baca 2 Petrus 1:20. Saya bacain ya. Nggak usah, Ya, saya bacain ya Bang ya. Yang terutama, dengerin Bang, saya lagi baca Bang. Abang dari tadi nggak ngeluarin data. Baca Bang. Jadi gini Bang. Abang sebentar, Abang ngomong doang. Diam. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Anda menafsirkan kehendak Anda sendiri. Dari mana data Anda? Ini 2 Petrus 1:20. Jangan kayak gitu Bang. Lalu dikatakan di Wahyu 22 nomor 18-19, kamu akan mendapatkan malapetaka kalau kamu mengadakan satu tafsiran menurut kehendak Anda sendiri. Ya, kalau tafsiran yang salah itu salah Bang, nggak bisa. Tapi kalau tafsiran yang benar itu harus dibenarkan. Anda mau mengikuti Yesus apa mau mengikuti Paulus? Mengikuti Yesus. Berarti Paulus juga membantah Bible juga ini. Jadi Bang lanjut Bang. Gini Bang, sebentar. Paulus itu dia dipilih oleh Yesus langsung. Paulus itu diutus oleh Yesus. Jadi Bang, baca di Matius 24 nomor ke-30, di situ Yesus akan datang lagi kalau dia itu sama seperti matahari, cahaya dari timur ke barat.
Dia turun sebagai di bawah awan-awan. Bumi, matahari redup. Ya, bulan itu gelap. Di mana sekarang kejadian itu, Bang? Anda itu roh jahat, Bang. Salah, Bang. Jangan kamu percaya ada Mesias datang dan ada dengerin dulu saya ngomong. Saya pakai ayat, Bang. Saya pakai ayat. Anda nggak pakai ayat dari tadi. Diam dulu. Sebentar. Jangan kamu percaya kepada Mesias yang mengaku dirinya ada di gurun. Jangan kamu percaya kepada Mesias yang ada di bilik. Itu kata Yesus lu. Ya iya, Mesias palsu itu. Abang mengartikan itu seperti apa? Coba abang mengartikan itu secara logika abang seperti apa? Sekarang Mesias yang bagaimana yang mesti percaya yang ada di gurun? Si Paulus itu ketemu Mesias di mana? Oh salah, Bang. Salah, Bang. Jadi gini, Bang. Sekarang waktu lagi di Damsik itu di gurun bukan? Jadi gini, Bang. Salah, bukan seperti itu. Jadi gini, Bang. Salah. Coba tunjukkan datanya di mana salahnya saya. Ya. Sekarang begini, Aku sedikit lagi, Bang. Ya. Aku sedikit lagi. Ayat itu mau menjelaskan gini bahwa ada nanti orang-orang yang menyesatkan yang mengatakan bahwa Yesus itu ada. Contoh, ada penglihatan bilang bahwa ada Yesus di sini. Itulah yang menyesatkan. Jadi siapa itu, Bang? Bilang bahwa siapa itu, Bang? Itu udah pesannya udah 2025 tahun yang lalu sampai hari ini belum pernah ditetapkan Kristen siapa orang. Kenapa? Ini nubuat Yesus. Yesus yang menyatakan. Kalau Anda membenarkan ini, tentunya sudah ada yang ditetapkan. Kalau yang menurut yang Mesias itu kan menurut Yesus itu kan Mesias palsu itu diartikan nabi palsu itu. Maksud yang diartikan begitu. Kan Yesus pernah bilang, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi nabi-nabi lagi. Dia yang terakhir yang datang sendiri, dia itu Allah itu sendiri. Yesus itu sendiri, firman itu datang sendiri. Jadi tidak ada lagi nabi-nabi lagi. Kenapa muncul ada nabi lagi setelah di abad ke-7? Di situ yang dikatakan mungkin jangan lari ke sana. Tadi saya sudah menunjukkan dalil tentang penyesatan Paulus. Nah, ini yang terakhir. Oke? Saya bertanya kepada kalian. Jadi gini, Bang. Menurut Tunggu dulu, ini kita buktikan terakhir. Kita buktikan. Kami orang Kristen, Paulus Bang, kita buktikan, Bang. Ini terakhir, Bang. Aku tanya sama Bang. Waktu Adam makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Belum, Bang. Belum, baik. Apakah buah itu dimakan oleh mereka? Sebentar, saya boleh tanya. Ini yang mau bahas. Apakah buah itu dimakan mereka atau tidak, Bang? Atau dari sisi Al-Quran, Bang? Dari Bible kalian, menurut Bible kalian lah. Kalau dari Bible, abang nggak usah jawab. Abang nggak usah bertanya lah, karena nanti dijawab juga abang nggak ngerti. Enggak, saya tanya, apakah yang abang pahami? Apakah buah itu dimakan atau tidak, Bang? Kita akan ada dalam sebuah perbedaan, Bang. Aku bertanya tentang kisah kitab Anda, Bang. Iya, saya bertanya lu, apakah buah itu dimakan, Bang? Dimakan. Matilah mereka, Bang. Jadi keturunan siapa, Bang? Sekarang saya tanya, Bang. Ketika mereka makan buah itu, matilah Adam dan Hawa. Oke, kita buktikan, Bang. Mati secara apa, Bang? Jangan abang tambah itu dulu, Bang. Tunggu, Bang. Ya, sabar ya, sedikit lagi, Bang. Saat itu Tuhan ada menciptakan dua makhluk saat itu, iblis dan manusia. Oke, iblis yang menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, matilah mereka. Tinggallah saat itu iblis. Kalian jadi keturunan siapa? Iblis kah? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Sesuai nggak, Bang? Bentar, Bang. Saya boleh bertanya, Bang? Sesuai. Kalian keturunan iblis, Bang? Enggak, saya bertanya dulu, Bang. Saya mau bertanya dari abang. Kan jawabannya nggak ada gitu. Jawabannya nggak ada. Jadi berarti benar yang kata Anda. Ada jawaban, tapi saya mau berbalik. Selesaiin dulu ini, Bang. Sepakat nggak, Bang? Kalau masih dengan tema yang sama, mau jawab boleh, Bang. Tapi kalau ternyata tidak menjawab, berarti benar. Berarti Anda keturunan iblis gitu ya. Bahwa Adam dan Hawa manusia pertama, ya kan? Setelah mereka makan buah, mereka mati, kan seperti itu. Ya. Terus tadi abang bilang bahwa Tuhan juga menciptakan iblis, kan seperti itu. Saat itu ada dua makhluk yang Tuhan ciptakan, iblis dan manusia. Ya kan? Saat itu yang ada iblis dan manusia, kan? Iblis dan manusia. Sebentar, Bang. Saya tanya dulu gini, jadi gini. Jadi apakah Adam dan Hawa itu manusia pertama yang diciptakan Tuhan?
Saya nggak bicara di situ, Bang. Iya, dia kan ada manusia pertama kan? Iya, sekarang saya tanyakan kan abang tadi kan mau menjelaskan dari Alkitab. Saya tanya abang dulu. Adam dan Hawa itu adalah orang pertama di dalam Alkitab kan yang dijelaskan itu. Saya tanya terus dari sisi keturunannya, kira-kira Adam dan Hawa anaknya berapa, Bang? Kok ke sana larinya, Bang? Ya, Ngapain kita sampai ke sana, Bang? Ya harus berpaham. Tadi kan kita sudah sepakat, Bang. Waktu mereka, tuh Bang, waktu mereka makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Itu pertanyaan aku tadi, Bang. Ya. Kan itu pertanyaan aku tadi kan, Bang. Ngapain lagi Abang bahas keturunannya? Keturunan mereka itu setelah mereka. Bang, sebelum aku bertanya, aku pastikan sama Bang, waktu mereka makan buah itu, apakah mereka sudah punya keturunan? Kan aku tanya itu. Belum, Abang bilang. Ya udah. Jadi ngapain lagi kita bahas keturunannya, Bang? Ya saya mau tanya. Tunggu dulu, sampai di sini dulu. Waktu makan buah itu pada hari itu juga dia mati, Bang. Kenapa abang kalau bertanya terus kita bertanya abang nggak mau? Loh itu tertulis loh. Kita nggak boleh menambahi loh, nggak boleh menafsirkan, Bang. Makanya saya mau bertanya, Bang. Saya kan juga mau bertanya dari Alkitab. Iya, ngapain dibahas keturunannya? Saya mau tanya keturunan karena di dalam Alkitab itu juga kita harus tanya, Bang. Artinya abang kan tadi bertanya, karena saya ketika menjawab abang tidak. Baik. Gini, Bang, kesimpulannya, Bang. Menurut kitab kalian itu bukan keturunan Adam, tetapi keturunan iblis. Sepakat nggak, Bang? Sepakat apa nggak di situ? Nah, itu abang. Kalau abang tidak sepakat, berarti kitab Anda yang salah. Udah itu aja. Berarti kitab Anda yang salah. Kalau kalian tidak mau dikatakan keturunan iblis, berarti kitab Anda yang salah. Mari kita bedah kitabnya. Tinggal gitu aja. Harus ada pengakuan, Bos. Ada soal kejujuran. Saya tanya abang dulu. Abang dari turunan mana? Adam dan Hawa juga. Kalau kami dari keturunan Adam. Boleh menjelaskan? Loh, kami jelaskan beda versi Al-Quran. Kalau Anda minta di versi Al-Quran. Manusia pertama siapa, Bang? Adam dan Hawa. Begini, kita konteksnya berbicara tentang kejadian. Coba jelaskan dulu. Tunggu dulu, Adam gini loh. Kan abang bilang, abang turun dari Adam dan Hawa. Saya tanya. Versi gini. Adam dan versi. Hawa. Berarti Tuhan itu tidak menyebabkan dosa pada Adam sehingga Adam tidak mati. Saya mau bertanya lain. Saya mau bertanya dulu. Kenapa lain yang dibahas bukan itu? Adam dan Hawa. Kenapa lain? Berarti jawabannya nggak ada. Berarti kau keturunan siapa? Berarti Tuhan bohong. Orang ini mereka padahal kau makan itu pasti mati, kata Tuhan. Jawab dulu. Orang ini kita bahas pakai Bible. Di Biblemu dikatakan pada hari kau makan buah itu kau pasti mati masalahnya, pasti mati katanya. Jadi Tuhan bohong. Menurut kau mati? Di Biblemu menurutmu di Biblemu Tuhan bohong. Berarti Biblemu salah. Jawab dulu. Berarti menurutmu Biblemu salah, bohong Tuhan di situ. Berarti karena kau nggak mati gitu. Berarti Biblemu yang salah kan? Ya, Blender, jawab nggak tahu bilang nggak tahu, jangan malu. Oke, baik. Aku jawab versi Al-Quran ya. Versi Al-Quran aku kasih tahu ya. Oke. Tunggu dulu. Enggak, jangan kesana. Versi Al-Quran tentang Adam memakan buah itu, aku kasih tahu ya. Biar ada perbedaan. Oke? Di surah Al-Araf ya, di situ Allah berkata, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila kamu dekatin ataupun kamu makan, kamu termasuk orang-orang yang zolim." Termasuk orang zolim ya. Nah, kemudian setan ataupun iblis pun menggoda. Sama nih, menggoda Adam dan Hawa juga. Tergodalah mereka. Tergoda. Tetapi di saat mereka tergoda, kemudian Nabi Adam tersadar, lalu meminta ampun kepada Allah dengan berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah mengatakan, konsekuensinya ya ketika makan buah itu, Allah mengatakan, kalau begitu turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Itu konsekuensinya menurut Al-Quran. Tidak mati. Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ya, ketika makan buah itu. Tetapi kalau versi kitab kalian, ketika makan buah itu mati, Bos, mati. Beda kan? Makanya kami meluruskan, dikatakan kalau mati berarti tinggallah iblis, kalian keturunan iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapa manusia mula-mula itu? Adam.
Siapakah yang membunuh iblis? Dengan cara apa? Menggodanya. Karena iblis mendengar akibat makan buah itu mati. Digoda sama iblis. Apa kata iblis di Kejadian 3 nomor 4? Makan aja buah itu. Sekali-kali kau nggak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati, makan aja buah itu. Begitulah cara membunuh manusia pertama, dengan cara menggoda. Makanya Yohanes 8:4 di kampung situ sama, kalian keturunan iblis. Sepakat nggak? Sekarang saya tanya Bang, saya tanya. Terus kalau berbicara tentang keturunan Adam dan Hawa, apa bisa jelaskan? Tunggu dulu, sampai di sini dulu, selesaikan dulu. Nah, sampai di sini dulu. Gini, jangan lari dulu. Gini loh, Bang, biar ada poinnya, Bang. Biar ada poinnya, Bang. Abang terima nggak di sini dikatakan keturunan iblis? Terima nggak, Bang? Keturunannya siapa, Bang? Terima nggak, Bang? Anda mengatakan kalian keturunan iblis, Abang terima nggak sekarang? Tunggu dulu, terima nggak, Bang? Ada kejujuran lah kalau diskusi, Bos. Begini, Bang. Ya, makanya saya bertanya, Bang. Jadi di sini ada kejujuran. Jangan lagi gini kalau kita diberkusir namanya. Bang, jadi gini, saya Bang, menunjukkan dalil dari tadi, hargailah dalil yang disampaikan, Bos. Masa kalian nggak menghargai firman Tuhan? Bang, jadi gini, Bang, saya kan jawab. Menurut Abang, kita kan keturunan iblis. Kok kita? Kalian lah, bukan kami. Ya. Kok kita? Kalian aja lah. Menurut Abang kan pemahaman Abang. Menurut kitab kalian, Nggak ada di sini kitab kami mengatakan begitu. Maka itu di Alkitab itu tidak bilang bahwa tapi Adam dan Hawa mati, makan buah itu mati. Tetapi tidak mati, Bang. Tetapi dia tidak mati. Dari mana? Berarti Tuhanmu bohong. Dan disitulah letak kesalahan Abang dalam. Loh, kok kesalahan? Dalam berpikir. Iya. Dua ayat lu, Tuhanmu 2 ayat lu mengecam. 2 ayat lu, Kejadian 3 nomor 3 sama Kejadian 2 nomor 17. 2 ayat Allah berfirman, jangan kau makan buah itu nanti kau mati, katanya. Mati kau nanti kau makan buah itu, katanya. Coba dengar dulu. Jadi gini, menurut Abang, Allah berkata bahwa yang makan buah itu mati. Tetapi dalam Bible, Adam dan Hawa tidak mati, Bang. Jadi pengertian mati itu bukan mati jasmani. Berarti kitabmu yang salah, Bos. Tuhannya bohong. Berarti Tuhannya bohong. Karena dikatakannya ketika kau makan pasti katanya. Sekarang saya tanya kali, ya coba kali gitu, Bejo, kamu jawab ya. Coba kamu ceritakan. Udah pasti dari tadi yang memang udah paham bahwa saya di Bible itu Tuhan bohong. Kau yang bilang. Dejo, coba kau jelaskan dulu, Dejo. Udah kau bilang nanti nggak mati. Tuhan berkata pada hari kau makan buah itu pasti kamu mati. jelaskan, coba. Menurut kalian, aku bantu Kristen. Jadi menurut Kristen yang lain, 1 hari di surga, 1000 tahun di bumi. Jadi matinya itu bukan saat itu juga gitu. Jadi kalau dibilang hari ini mati. Dulu. Jangan kalian lari-lari dulu, tapi kita ke fokus. Itu Kristen yang keturunan dari Adam itu siapa? Ada enggak di Al-Quran itu menjelaskan keturunan Abraham itu apa? Adam itu. Tapi coba kalian jelaskan bagaimana turunan Adam dan Hawa. Coba kalian jelaskan. Setelah Adam dan Hawa itu siapa? Ngapain kita bahas keturunan ke situ?